Jadi kutipan itu jenisnya ada apa saja, kemudian sumber pustaka itu bagaimana. Nah, ada beberapa yang Ibu komentari misalnya, ini yang muncul di daftar pustaka itu harus muncul dulu di dalam kutipan. Nah, ini ya yang Ibu lihat dari tulisan Anda ya. Jadi ada beberapa Ibu komentari begitu. Jadi ketika dia muncul di daftar pustaka, si sumber ini harus sudah muncul dulu di dalam kutipan, baru dia boleh muncul di daftar pustaka. Ingat, itu catatan pertama. Yang kedua, misalnya kalian mengambil dari internet itu nggak bisa cuma misalnya hanya sumber laman internetnya saja gitu. Jadi harus dilengkapi dengan apa, misalnya apakah itu koran, apakah itu laman website apa. Nanti kita lihat bagaimana cara yang benar untuk menuliskan kutipan dan juga cara menuliskan sumber pustakanya. Sebenarnya kenapa sih kalau kita mengutip itu kita perlu menuliskan sumbernya dan menuliskan juga di daftar pustaka. Yang pertama adalah supaya terhindar dari tuduhan penjiplakan. Jadi 2009 itu isu plagiarisme ramai sekali ya. Jadi sampai akhirnya ada peraturan di setiap universitas itu ketika kita membuat skripsi, tesis atau disertasi itu kita harus membuat surat pernyataan yang di dalamnya menyatakan bahwa tulisan yang kita buat ini benar-benar hasil karya kita, terbebas dari plagiarisme, artinya kita tidak mengutip dan menjiplak tulisan orang lain, dan kita harus menandatangani di atas meterai. Sehingga jika ada suatu hari ada orang yang komplain, tulisan saya dia ambil dan sebagainya, itu kita bisa dituntut secara hukum. Seperti itu. Mengapa sih Bu terjadi seperti itu? Karena waktu itu tuh tahun 2009-an kayaknya ya. Ada seorang guru besar di sebuah universitas, Ibu nggak tahu, lupa nama universitasnya apa nggak disebutkan dalam berita itu, yang menggunakan karya mahasiswanya S1 itu untuk menjadi penulis karya ilmiah ketika dia mau menjadi seorang guru besar. Gitu. Jadi sempat ramai ya, sehingga saat itu isu plagiarisme ini menyeruak ke permukaan, kemudian disitulah orang sudah mulai peduli dengan plagiarisme. Bahkan ketika Ibu mengajar di UNJ itu Ibu harus menjadi admin, namanya itu Turnitin. Turnitin itu aplikasi yang digunakan untuk melihat atau mengecek similarity ya, kemiripan karya tulis kita misalnya mahasiswa dengan yang ada di perpustakaan atau karya-karya yang lain misalnya. Jadi si admin Turnitin ini harus membuat standar. Misalnya di setiap universitas itu dibikin standar. Boleh misalnya berapa persen tulisan kita itu harus sama. Gitu. Biasanya ada yang 2%. Jadi kalau lebih dari 2% tulisan kita sama dengan kalimat orang lain, itu akan merah. Sehingga kita akan dianggap similarity-nya lebih atau melampaui batas. Otomatis kita akan dianggap plagiarisme, melakukan plagiat gitu ya, melakukan plagiarisme. Gitu. Nah itu sekarang di universitas gitu. Bahkan sekarang itu kalau tugas kuliah juga harus dipakaikan aplikasi itu supaya kelihatan kalian nyontek apa enggak, kalian pakai tugas orang lain apa enggak, apakah kalian cuma ngutip dari internet, ngambil dari internet gitu. Bisa seperti itu. Makanya ketika kita mengutip ada cara-caranya tersendiri supaya kutipan kita itu terbebas dari tadi screening tadi pemindaian, supaya ketahuan bahwa itu kutipan, kita lagi nulis kutipan lalu di sumbernya itu bukan plagiarisme gitu. Ini, jadi fungsi dari kutipan itu seperti itu. Yang kedua, ini juga sebagai penghargaan terhadap penulis yang pendapatnya dikutip. Jadi kita harus menghormati mereka yang sudah menulis dan memberikan informasi atau ilmu kepada kita, sehingga apa yang mereka tulis itu bisa menjadi bahan atau sumber kutipan kita gitu. Jadi kita menghormati. Dan yang ketiga, membantu pembaca ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Jadi ketika kita mengutip, orang lain mungkin akan menggunakan kutipan yang sama, tetapi mereka kan tidak selalu percaya pada kita. Bisa saja mereka membutuhkan informasi lebih, sehingga ketika kita menyimpan sumbernya gitu ya, di situ orang itu akan mencari sumbernya gitu yang asli, sehingga mereka bisa cari dengan lebih banyak dan juga dengan lebih terpercaya lah kalau mereka langsung mencari aslinya gitu. Nih ya, jadi kenapa kita perlu menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam sebuah karya ilmiah, ini alasannya ya. Tapi yang pertama adalah soal plagiarisme tadi ya, plagiarisme. Jadi kita benar-benar harus menghindari, karena
ya itu sama aja mencuri kan kalau kita menjiplak tulisan orang lain misalnya ya, hati-hati. Kemudian model citasi itu udah banyak sebenarnya ya. Kalau kalian mau buka misalnya, Ibu nggak tahu nih kalian buka laptop atau enggak. Yang buka laptop silakan nanti kalian buka Word, nanti kita lihat. Di Word itu sebenarnya itu sudah ada tipe atau model citasi. Jadi kalau kita buka Word, kemudian coba ya sambil Ibu buka ya. New share, kita buka Word kosong misalnya. Nah, ini contoh. Nah, di sini di reference kelihatan nggak? Kosong kan, Word kosong kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, misalnya ada reference gini. Di sini ada insert bibliografi, ada insert citation. Nah, kalau Ibu sudah unduh aplikasi Mendeley. Jadi ketika Ibu mau menggunakan Mendeley seperti ini, yang otomatis ini sudah bisa. Nah, tandanya kayak gini, ada Mendeley. Nanti kalian belajar gimana cara bikin ini ya. Ini Mendeley itu seperti ini yang sekarang dipakai. Nah, ini di sini sebenarnya ada pilihan. Nih. EME, more style misalnya apa. Ya, di sini ada MLA, ada Chicago, ada APA. Ini ada banyak. Jadi kalian pilih. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang APA edisi ke-7. Ini. Ya, jadi tinggal diklik saja. Jadi di reference. Makanya Ibu bilang kalau bikin daftar pustaka nggak usah dipikirin apa dulu nggak usah, karena kita sebenarnya sudah punya di sini di Word itu sudah otomatis ada aplikasinya. Jadi tinggal kita buka reference, di sini ada insert citation, kemudian bibliografi. Bibliografi ini adalah istilah daftar pustaka, tapi sebenarnya kurang pas kalau dalam bahasa Indonesia disebut bibliografi. Ini ya, ini contoh. Ini akan kita pakai nanti di contoh-contoh, nanti di belakang Ibu akan munculkan kembali ini. Kita kembali dulu ke materi kita. Ya, jadi misalnya Ibu sebutkan sini 3 app yang paling terkenal ya, APA, MLA, Chicago. Jadi Amerika, lalu ada Modern Language Association. Nah, ini yang MLA dan Chicago. Ini yang populer. Nah, kita lihat sejarahnya sebenarnya ya. Misalnya APA, ini tuh muncul tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog, dan manajer bisnis berkumpul dan berusaha untuk menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang akan memodifikasikan banyak komponen penulisan ilmiah. Ini biasanya digunakan dalam disiplin ilmu sosial dan disiplin lain. Nanti ada perbedaan, kita bisa melihatnya perbedaannya antara APA dengan MLA dan misalnya Chicago. Nah, sementara MLA ini dibuat pada tahun 1985. Di sini dimulai sejak itu ya, tahun itu banyak sekolah, akademi, dan universitas mengadopsi gaya penulisan ini di seluruh dunia. Di sini biasanya pada bidang seni dan humaniora, khususnya dalam studi bahasa Inggris, studi literatur lain, termasuk literatur komparatif dan kritik sastra dalam bahasa lain selain bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Dan beberapa studi interdisipliner, biasanya studi budaya, drama. Nah, seperti UI gitu kan, UI itu biasanya humaniora, jadi banyaknya pakai MLE gitu. Kalau yang suami ibu misalnya kuliah humaniora ya, jadi di sini dia pakainya MLE gitu. Ada juga Chicago, adalah gaya kutipan yang telah terbitkan oleh Chicago University Press tahun 1906. Ini menggabungkan aturan tata bahasa dan tanda baca umum dalam bahasa Inggris Amerika. Nah, bahasa Indonesia ada nggak sih Bu aturannya? Ada, tetapi sekarang ini kalau kita nulis artikel untuk jurnal, biasanya mereka sudah menentukan pakainya misalnya, oh dia pakainya MLA atau EPA gitu, kebanyakan sih EPA. Setahu Ibu sih STS juga pakainya EPA. Ya, jadi EPA. Jadi ini makanya kenapa hari ini yang kita bahas ini adalah EPA edisi ke-7. Udah edisi ke-7. Ibu sudah coba cari, semoga bisa dibagikan nanti ya EPA edisi ke-7 ini penulisannya seperti apa. Itu sudah ada. EPA dulu masih 6, sekarang sudah 7 ini. Ya, jadi kita akan berfokus pada EPA. Tapi kalau kalian mau tahu yang lain, boleh-boleh nanti main di Word, coba-coba aja semuanya gitu ya. Kita lihat. Di sini contoh penulisan sumber kutipan dalam naskah, misalnya ada lihat dari jumlah pengarangnya. Yang pertama satu pengarang misalnya menurut Sudirman 1980. Nah, atau di depan ya, ini yang di belakang bisa pajak adalah bla 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 dalam kurung Sudirman 1980. Nah, ini biasanya ada nama dan tahun, nama belakang. Nah, tapi kalau orang Indonesia biasanya, kalau orang asing itu nama keluarga kan biasanya ya.
marga atau apa. Kalau kita kan jarang nih yang pakai nama di belakang, jadi biasanya nama belakangnya aja lah. Tapi bukan misalnya bukan nama keluarga sih sebenarnya kalau di Indonesia itu ya. Lalu dua pengarang misalnya, menurut Ahmad dan Sutami tahun ini bisa juga di belakang. Ahmad dan Sutami 1980, jadi kutipannya dulu, baru sumbernya di belakang. Kalau lebih dari 3 orang ya, 3 orang atau lebih, dia pakai dan kawan-kawan cukup. Seperti kalau 2 masih bisa, 3 orang itu sudah pakai dan kawan-kawan. Ini untuk APA ya, standar APA. Kemudian penulisan sumber kutipan dalam naskah. Ketika yang kita kutip itu adalah sumber dari lembaga, misalnya kan nggak ada penulisnya. Jadi kita bisa menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2017. Ini tidak perlu di belakangnya lagi. Jadi di depan saja misalnya gini, ya. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung tahun gitu ya. Jadi kutipannya apa? Nggak usah, kalau tadi kan ada pilihannya nih misalnya, ya. Ini misalnya ada yang di belakang juga. Kalau ini bagusnya sih di depan saja. Kemudian penulisan sumber kutipan dari sumber kedua. Jadi kadangkala kita ngutip, tapi kutipan itu dari kutipan orang lain, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan sumber sekunder. Nah, kalau sumber primer kita langsung mengutip si A ngomong di buku si A, gitu ya. Tapi kalau misalnya si A ngomong, tapi dia dari kutipan buku si B, sedangkan kita pegangnya buku si B. Nah, ini sumber kedua ini maksudnya. Nah, cara penulisannya bagaimana? Di sini Keynes 1931 tahun dikutip dalam Dillon dan Olney misalnya ya. Jadi sumbernya itu sebenarnya dia punya Dillon dan Olney, tapi pendapat si Keynes gitu. Jadi ini maksudnya. Nah, ini bisa caranya yang pertama seperti ini. Keynes 1931 dikutip dalam Dillon and Olney 2006 misalnya ya. Ini jadi bukunya yang dia punya, ini si penulisnya punyanya Dillon and Olney tahun 2006. Tapi itu ada pernyataan si Keynes pada tahun 1931. Ini caranya gini. Atau dia kutip dulu, terus Keynes 1931, ini baru diinformasikan dikutip dalam Dillon dan Olney. Nah, ada halaman. Ini nanti kalau kutipan langsung harus ada halamannya ya. Ini misalnya. Nah, ini penulisan sumber kutipan dari sumber kedua. Jadi jangan sampai kita bilang Keynes 1931, tapi ketika kita nggak menuliskan Dillon and Olney ini, ternyata di daftar pustaka kita justru Dillon dan Olney ini yang muncul, itu nggak boleh. Kenapa? Karena lo kok nggak sesuai ya, kok di sininya Keynes tapi di daftar pustakanya Dillon and Olney gitu, nggak boleh. Jadi harusnya begini, ada pernyataan bahwa ini yang saya ambil adalah dari buku si Dillon and Olney atau jurnal yang ditulis oleh Dillon and Olney misalnya tahun 2006, tetapi itu pernyataan si Keynes misalnya gitu. Jadi ini yang disebut dengan sumber sekunder. Ini jadi ada sumber primer, sumber sekunder. Boleh pakai sumber sekunder boleh, tapi ya memang karena misalnya untuk nyari buku si Keynes yang asli ini susah gitu, boleh kita pakai ini. Tapi kalau memang masih memungkinkan cari buku si Keynes-nya ini atau sumber si Keynes-nya ini, ya boleh, lebih baik cari yang aslinya gitu ya. Tapi kalau tidak ada, ya sudah kita ambil sumber kedua. Tetapi tidak boleh semuanya sumber kedua, hati-hati. Kalau misalnya pernyataan dari ahli yang pernyataan saya ini dari A, tapi tahunnya masih 2010, ini dikutip tahun 2015. Ya udah, kalau misalnya ada, cari aja buku yang 2010-nya itu gitu. Ya, tulisan yang 2010-nya itu, supaya kalau ini kan sudah jauh 1931, udah susah dicarinya kan, makanya dia pakai ini sumber kedua ini. Kemudian jenis kutipan ya, ada langsung panjang, ada langsung pendek, dan ada tidak langsung. Nah, ini bagaimana membedakannya, kita lihat di sini. Kalau kutipan langsung ini bagaimana kita lihat, misalnya kalau APA mengatakan kutipan langsung itu ya ditulis sesuai dengan ide aslinya. Jadi sama sekali nggak boleh kita ganti hurufnya, katanya, apalagi kalimatnya, nggak boleh ya. Kalau yang pendek ini biasanya lebih dari 40 kata. Sementara kalau MLA ngitungnya tuh lebih dari 4 baris. Tidak kurang dari 4 baris. Jadi kalau kurang dari 40 kata, kalau APA bilangnya itu kutipan langsung pendek. Kalau kurang dari 4 baris itu kutipan langsung pendek, tapi dari definisinya si MLA gitu. Jadi ini lihatnya dari situ. Sebenarnya sama aja kalau kita standarkan satu baris itu memang sekitar 10 kata gitu ya. Jadi 10 kata, bagaimana Bu melihat jumlah kata? Sebenarnya lihat aja baris pertama katanya ada berapa, tinggal lihat dirata-ratain aja. Kalau kita ngitung kata kan, kalau sekarang lumayan ya, kalau misalnya ngitung kata di Word itu sudah muncul di sini berapa kata gitu. Kalau dulu kan enggak. Jadi kita harus ngitung secara otomatis tuh, kalau misalnya hasil print out cetakan, hitung jumlah kata untuk membaca misalnya,
Kita lihat aja baris pertamanya ada berapa kata, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya 10 sih standarnya. Berarti tinggal hitung ke bawah berapa baris, tinggal kali gitu aja. Sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan enak ya, kita punya aplikasi di komputer seperti ini, laptop, jadi dia bisa muncul berapa kata yang sudah kita tulis misalnya. Nah, ini jadi kalau kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ya, kita akan membuat kutipan, itu disebut sebagai kutipan langsung pendek. Penulisannya ya, dia ditulis sebagai bagian dari kalimat dengan memberi tanda kutip, tanda petik ya, pembuka dan tanda kutip penutup. Jadi ada tanda petiknya. Ya. Dia kemudian awal kata kutipan berhuruf kapital gitu ya. Jangan lupa ingat ini kan di PUEBI ada ya. Jadi kalau misalnya kita pakai tanda petik gitu, huruf awalnya kan pakai kapital. Jarak baris untuk kutipan ini adalah sesuai dengan jarak baris. Jadi kalau misalnya spasinya tulisan kita itu satu setengah, ya kutipannya juga nggak berubah, sama 1,5 juga spasinya. Jadi kayak nulis biasa, tapi dia dipisahkannya dengan adanya tanda petik, ganda tadi tanda kutip, ya, buka dan tanda kutip tutup. Ini kutipan langsung pendek. Ini kita lihat contoh ya. Misalnya, nih, kalau yang di depan. Menurut pendapat Brown tahun 2019, nah ini yang di depan, ini kutipannya pakai tanda petik gini, terus dia pakai huruf kapital dan di belakangnya ada tahun, ada halaman, page. Ini page ya, pakai halaman. Kalau kutipan langsung itu wajib pakai halaman sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan benar-benar ngutip langsung supaya orang tahu di halaman berapa itu ada. Beda kalau kita bicara kutipan tidak langsung atau yang kita sebut sebagai saduran, karena kan bisa saja kita baca dua paragraf terus kita ringkas gitu kan jadi satu paragraf, misalnya udah berubah halaman bisa aja. Jadi nggak perlu kalau kutipan tidak langsung tidak perlu pakai halaman, tapi kalau kutipan langsung dia wajib pakai halaman. Nih, misalnya Brown 2019 ya, ini kutipan langsung ya, lalu halaman berapa? Ini kalau ya. Ingat ya, kalimatnya juga harus efektif. Jangan sampai menurut pendapat Brown 2019 mengatakan. Ya, itu sudah menurut, sudah pakai mengatakan lagi, itu juga salah. Ya, jadi kalau kalimat efektif itu perhatikan juga di sini. Ya, kan ini kan nih, Brown mengemukakan bahwa, Brown berkata. Nah, menurut pendapat Brown, gitu ya. Hati-hati seperti ini, perhatikan juga kalimatnya. Ini ada halaman di belakang. Bisa juga di belakang, misalnya. Ya, langsung bla bla bla, kutipan langsung, lalu Brown, ya di sini tahun, halaman. Ini pakai EPA. Kalau dulu Indonesia tuh ada misalnya nama belakang, tahun, titik 2 halaman gitu. Tapi kalau sekarang karena kita pakainya EPA, ngikutinnya gini ya. Nama, nama belakang, lalu tahun, dan halaman. Seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, contoh lain misalnya Bentley dan Whittam 2007 menguraikan definisi sebagai berikut. Nah, ini bla 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 kutipannya lalu halamannya berapa. Nah, ini baru ini yang disebut nih. Ini yang kita sebut sebagai parafrase atau sintesis. Ingat ya, yang Ibu bilang kemarin sintesis, syarat untuk menulis karya ilmiah salah satunya bisa membuat sintesis itu yang seperti ini. Dari pengertian tersebut, sistem informasi tidak hanya tentang teknologi informasi tetapi juga tentang jadi ini kan kalau ini karena dia sebenarnya bahasa asing lalu diterjemahkan sebenarnya tapi dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Boleh seperti ini caranya. Jadi sudah ada bahasa asingnya lalu kita ambil ini ya bahasa Indonesianya sesuai dengan bahasa kita dengan terjemahannya. Kemudian misalnya seperti ini ya, bisa juga kutipan lalu di belakangnya nama penulis 2 lalu tahun, halaman. Ini P-nya jangan lupa titik karena ini singkatan page ya. Seperti ini. Ini contoh kutipan langsung pendek. Nah, kemudian ada juga kutipan langsung panjang. Nah, kalau yang ini disebut dengan istilah block quote ya. Wah, ini kalau lihatnya dari EPA dia biasanya lebih dari 40 kata tadi, kalau MLA lebih dari 4 baris. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat. Dibuatkan blok tersendiri, jadi tidak masuk ke dalam kalimat, jadi dia terpisah sendiri, menjorok ke dalam setelah 5 ketukan, jadi seperti paragraf menjorok ya. Jika awal kutipan tersebut adalah awal suatu alinea, jadi setelah dibikin kayak paragraf gitu menjorok, dia menjorok lagi awal kutipannya, dia dimulai dengan ketukan ke-11. Jadi kalau yang tadi 5 terus dimasukin lagi menjorok jadi ketukan ke-6 tambah 6 ketukan lagi jadi 11 ketukan. Nah, jarak barisnya 1 spasi. Jadi dia dibuat dalam spasi rapat. Nomor halaman dicantumkan di akhir kutipan dengan keterangan P atau PP.
PP itu kalau misalnya lebih dari 1 halaman ya halamannya misalnya, karena dia panjang gitu kan, bisa aja, 2 lebih dari 1 halaman. Jadi PP kalau lebih dari 1 misalnya 2 sampai 3 halaman 2 sampai 3. Nah, berarti dia pakainya PP, ya. Nah, ini contoh nih, kan gini, misalnya ini kan gini, ini sebenarnya ukurannya sama ya, hurufnya ukurannya sama, tapi spasinya rapat dia. Nah, dia, ini kan gini, nah ini awal paragraf tuh di sini, karena dia kutipan ini adalah paragraf, jadi dia menjorok lagi 6 ditambah 6 kutipan. Ingat harusnya di atas huruf ke-5 ya, jadi 6 spasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 5 spasi nih. Jadi antara baris, ujung dari ketikan kita biasanya terus masuk ke paragraf tuh di sini paragraf tuh sebenarnya. Nah, tapi karena dia ternyata paragraf, ini jadi blok dengan paragraf dan dia paragraf lagi, maka dia di sini diberi lagi spasi 6. Jadi gini. Ya, seperti ini dia. Jadinya nah spasinya ini yang rapat. Jadi 1, kalau yang lain misalnya 1,5 atau 2 spasinya, yang ini 1 hurufnya sama, jangan diperkecil hurufnya, diperkecil spasinya saja. Ini, dia seperti ini dibuatnya. Jadi kalau lebih dari 4 baris ya. Nah, penulisannya begini. Atau yang di belakang koma ya, tahun koma halaman, atau bisa juga bentuk yang kedua misalnya. Nah, ini tadi dia di depan Suhaimi nama sama tahun. Nah, ini. Nah, ini ya, ingat ya di sini. Nah, ini. Jadi 11 ketukan, sebenarnya 5 dari sini, 6 ke sini. Gitu. Jadi 11 ketukan. Jadi kayak gini. Dia kayak bikin blok sendiri, terus spasinya rapat seperti ini. Nah, ini bisa di depan Suhaimi nama lalu tahun, halamannya di belakang boleh, atau yang tadi di belakang semua boleh. Ya, silakan pilih. Jadi kalau lebih dari 4 baris atau lebih dari 40 kata menurut EPA ya, kita pakai kutipan langsung panjang. Ingat ya, sama persis, tidak boleh ada yang diubah. Mulai dari koma, tanda baca, dari kata, dari penulisan kalimat, nggak boleh ada yang kita ubah sama sekali. Jadi penulisan yang kutipan langsung ini sama persis ya, baik panjang maupun pendek. Ini nggak boleh ada yang kita ubah. Nah, misalnya kita ada kata yang salah nih, terus semua huruf yang salah, nah biasanya kita pakai penanda, pakai kurung siku. Coba deh di PUEB kayaknya ada deh, kurung siku, terus menandakan bahwa itu kita yang memperbaiki. Misalnya kurang G1, terus kita tambahin G1, tapi kita bawa kutipan langsung itu kurang G1, tapi harusnya ada G, kita tambahin, di situ kita harus beri tanda kurung siku 1 di dalam G-nya itu. Nah, ini contoh gitu ya, itu kalau kutipan langsung. Nah, ini. Nah, kemudian ada kutipan tidak langsung. Ini adalah kutipan yang sudah diubah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kita tidak perlu menggunakan tanda kutip atau tanda petik ya. Di sini sumber, nama pengarang dan nama penerbit tetap harus dicantumkan. Nomor halaman tidak perlu, bisa dijalin seperti paragraf biasa. Jadi misalnya menurut si bla 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 dalam kurung tahun lalu kutipan itu sudah kelihatan bahwa itu adalah kutipan. Nanti dia muncul di daftar pustaka atau pernyataan-pernyataan dan belakangnya seperti itu. Itu tapi paragrafnya biasa seperti ini nih, ya. Senjata nuklir dapat nah jadi nggak pakai tanda petik, jadi nyambung aja kayak paragraf biasa, ya, nggak pakai tanda seru juga, tanda petik juga, nggak ada penanda bahwa itu kutipan atau enggak, ya cuma ada ini aja, nama dan tahun, dan tidak perlu pakai halaman, atau boleh seperti ini, Menurut Sito 2009, nuklir bla bla bla, ini ya, seperti ini bentuknya boleh. Ini yang namanya kutipan tidak langsung. Ini bisa panjang, bisa pendek ya. Jadi ketika kita sudah mengubah bahasanya, biasanya dia kita sebut sebagai kutipan tidak langsung. Ini. Kemudian tanda elipsis, ada kalanya satu kutipan tidak perlu lengkap, tetapi ada bagian dapat dihilangkan, misalnya karena kita membutuhkan bagian tertentu saja, yang lainnya tidak relevan, jadi kita tidak butuhkan. Nah, jika bagian yang dihilangkan adalah bagian awal atau tengah, kutipan dimulai dengan titik, 3 titik ya, tadi elipsisnya, ini, dan antar titik tersebut dipisahkan spasi, misalnya gini, ya ini, ya. Jadi kita kasih ini spasi, titik, 3 lalu spasi lagi. Nah, ini menandakan bahwa kita mengambil kutipan, oh mohon maaf, sebagai, oh ini harusnya kapital ya, karena ini kan, nah ini kan kutipan langsung ya, jadi saya pakai kapital. Nah, lihat di sini, ini ada bagian yang dihilangkan, makanya kita pakai elipsis, ini fungsi elipsis ini, ya, seperti ini. Bahwa menunjukkan bahwa ada bagian yang tidak kita ambil karena tidak relevan dengan tulisan kita. Nah, ini. Ini untuk kutipan, bisakah dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, jadi ketika kita menulis karya ilmiah, kutipan ini sangat penting ya, karena
kutipan ini memang sebagai penanda bahwa itu bukan pendapat kita. Kita mengambil pendapat orang lain misalnya. Nah, kemudian cara pengutipan juga ada aturannya ya, langsung, tidak langsung, panjang, langsung pendek ya. Nah, karena kita pakainya di sini APA edisi ke-7, berarti kita menggunakan standar APA edisi ke-7. Nanti beda-beda, nanti kita akan melihat contohnya kalau Ibu cobakan pakai Mendeley. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini untuk kutipan? Silakan. Ya, silakan Satya. Bu izin bertanya Bu. Kalau misalkan mengutip dari website itu harus pakai halaman juga atau gimana Bu? Kutip website ya itu sebenarnya tergantung jenis kutipannya. Kalau misalnya kita pakai kutipan langsung, sebenarnya seharusnya kan pakai halaman gitu ya, harusnya pakai halaman itu kutipan langsung. Kita lihat websitenya itu berupa apa. Kalau berupa berita dan sebagainya memang harusnya kan ini. Kutipan langsung itu juga ada aturannya. Apa sih yang harus pakai kutipan langsung sebenarnya? Yang harus pakai kutipan langsung itu adalah definisi, misalnya ya, definisi. Terus konsep yang sangat penting, gitu ya. Lalu pernyataan yang kontroversial. Satu lagi tuh perundang-undangan, peraturan atau perundang-undangan. Jadi yang wajib menggunakan kutipan langsung itu ada 4. Ya, jadi kalian kalau itu bukan 4 ini boleh memilih untuk tidak menggunakan kutipan langsung karena tadi misalnya tidak ngerti halaman berapa ini gitu ya. Jadi ada 4 yang wajib pakai kutipan langsung. Yang pertama definisi, yang kedua konsep yang sangat penting, yang ketiga itu peraturan dan perundang-undangan, yang keempat adalah pernyataan yang kontroversial gitu. Kenapa? Karena pernyataan yang kontroversial ini dikhawatirkan akan disangka pernyataan kita gitu. Makanya dia lebih baik menggunakan kutipan langsung. Kalau yang undang-undang itu lebih baik pakai memang 4 hal ini kalian boleh menggunakan bahasa sendiri, artinya baca dulu terus ceritakan dengan bahasa sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks tadi pakai kutipan langsung dari website misalnya, lihat dulu deh konteksnya ada halaman, kalau enggak biasanya ya kita pinter-pinternya kita aja bisa bisa deh ini di copy terus bagaimana cara mengopi lalu ada halamannya ya udah kita kasih halamannya gitu. Ya kalau misalnya sulit menemukan halaman ya udah nggak usah pakai halaman. Jadi kalau misalkan kita nyari definisi mungkin statistika di website BPS gitu, itu nggak perlu pakai halaman gitu Bu. Ya makanya kalau cari definisi-definisi gitu bagusnya sih kalau kita buka buku sebenarnya. Ya, jadi lebih ini atau buka kamus misalnya ya, kalau kamus cetak kan ada, kalau sekarang memang agak kesulitan di bagian itu sebagai bagian halaman karena kan banyaknya yang daring ya, daring itu misalnya dari bentuknya bahkan sekarang elektronik, kalau misalnya buku pun elektronik sekarang, tapi kan kalau buku elektronik masih ada halaman ya, buku masih ada halaman, makanya utamakan buku kalau untuk definisi, misalnya kalau konsep-konsep penting di buku. Kalau misalnya dari artikel-artikel kan kalau dia dalam jurnal biasanya ada halamannya, walaupun misalnya dia dipotong, kalau kita misalnya unduh artikel di Scholar misalnya, tapi dia sudah pernah dimuat di jurnal, biasanya tetap ada halamannya, nggak selalu mulai dari 1, biasanya dari 200 atau 300 berapa gitu. Nah itu bagusnya sih seperti itu yang legal sebenarnya. Nah, tapi ada juga misalnya kita terjebak pada kita sulit nih cari sumber aslinya yang benar-benar konsep kayak gitu, lalu kita ngambil dari kutipan orang tadi, yang bahaya itu yang kalau kutipan kedua orang misalnya menurut si ini tapi di sumber si ini gitu ya. Nah itu ya udah gitu kan, jadi masih bisa. Tapi kalau yang website tadi agak sulitnya itu tuh di situ sebenarnya. Ya kalau sudah mentok-mentok banget ya udah kita ya udahlah gak usah pakai halaman lah, susah juga gitu dipaksain. Tapi memang kalau kutipan langsung harusnya sih pakai halaman gitu. Ya, usahain lah, carilah sumber-sumber lain yang misalnya memang memungkinkan ada halaman di situ. Seperti itu Satya. Kalau misalkan dalam misalnya penulisan karya ilmiah itu mendingan pakai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung ya lebih baiknya? Kan Ibu bilang. Kan Ibu tadi bilang yang wajib pakai kutipan langsung apa. Kalau yang di luar itu boleh pakai kutipan tidak langsung supaya tadi tidak menyusahkan kalian untuk lihat halamannya sebenarnya.
Karena mungkin ya tadi kalian ngambilnya dari website itu susah diidentifikasi halamannya kan gitu. Tapi kalau yang tadi makanya definisi, konsep penting, pernyataan kontroversial, kemudian peraturan undang-undang ya, peraturan perundangan kalau undang-undang insya Allah ada ya halamannya gitu kan sebenarnya. Salinan undang-undang misalnya salinan peraturan perundang-undangan biasanya ada. Kalau konsep penting ya biasanya makanya tadi definisi dan konsep penting biasanya kita carinya di buku itu ya. Jangan dari internet. Nah, kalau yang pernyataan kontroversial ini gitu, kalau yang ini memang wajib pakai kutipan langsung supaya tidak disangka pernyataan kita. Takutnya disangka pernyataan kita gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk mengidentifikasi halamannya susah juga itu. Makanya nggak apa-apa lah kalau sudah tidak bisa mentok-mentok nih, udah nggak usah pakai halaman, nggak apa-apa. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Izin Bu, izin nanya. Ya, silakan. Itu kalau misalkan di footnote kita cuman nyentuhin 8 kutipan doang, sedangkan di dafpus akhir ada 9. Nah, tujuan saya tuh pas satu itu nggak saya tulis di footnote karena itu cuman ngubah pemikiran saya doang dari baca artikel gitu, Bu. Apakah boleh kayak gitu? Nggak di footnote tapi ada di akhir. Nggak boleh. Harus ada, Bu. Nggak boleh. Dengar. Ada footnote itu catatan kaki. Nah, yang kita pakai di APA ini catatan tubuh namanya. Catatan tubuh dengan catatan kaki itu beda. Kalau catatan kaki itu, dia itu kutipan terus kasih nomor kan. Terus dia muncul di bawah kan, sumbernya itu di bawahnya itu yang disebut dengan footnote atau catatan kaki. Nah, dalam konteks kalau kita sudah pakai style APA, ya APA ini yang kita bahas ya, ini kita pakainya body note atau catatan tubuh. Jadi dia nempel ke bagian kutipannya. Gitu, pertama itu dulu Erza ya. Karena catatan kaki ini nanti jenisnya macam-macam. Kalau catatan kaki ada yang untuk referensi seperti sumber, bisa juga nanti yang akan Ibu jelaskan di bawah tuh soal penulisan catatan kaki tapi bukan untuk sumber. Seperti informasi aja kalau misalnya kayak kita nulis artikel, judul, terus nama gitu kan. Lalu nama itu yang Ibu bilang bahwa kalau dalam aturan penulisan struktur artikel ilmiah, nama terus ada catatan kaki misalnya. Ternyata penulisnya 3, tapi karena lebih dari 2, dia cuma ditulis nama penulis pertama, yang keduanya di catatan kaki. Ingat ya yang minggu lalu Ibu bahas? Nah, itu contoh pakai catatan kaki yang kedua. Atau catatan kaki itu bisa juga dipakai untuk informasi, misalnya makna kata. Kata ini bermakna apa, itu ditulis ada kata, terus kata itu dikasih nomor 1, terus di bawahnya itu ada penjelasan kata ini maknanya di kamus ini apa. Atau misalnya informasi lain, kata terus ada ini terus diberi nomor, tulisan ini pernah dimuat di mana bla 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 bla, itu juga pakai catatan kaki bisa. Jadi catatan kaki itu fungsinya bisa untuk referensi, bisa untuk sumber informasi atau makna kata 3. Informasi tambahan atau makna kata gitu. Nah, sementara kalau kita sudah menentukan pakai APA, berarti kita nggak pakai catatan kaki, kita pakainya catatan tubuh. Yang tadi yang Ibu jelaskan dari awal sampai sekarang ini. Yang tadi ini kayak ini bahasa lama 1994, lalu halaman di belakang atau yang tadi misalnya seperti ini namanya catatan tubuh. Nah, jika catatan kakinya, misalnya catatan atau kita jangan bilang catatan kaki atau catatan tubuh, melainkan referensi ya, catatan kutipan gitu, nomor atau referensinya itu ada 8, tapi di sumber pustaka 9 gitu ya Erza ya, nggak boleh. Ya, yang namanya kutipan pasti lebih banyak dari daftar pustaka. Bisa saja kutipannya satu sumber kita kutip 2 atau 3 kali misalnya. Gini, yang boleh muncul di daftar pustaka adalah yang sudah muncul di dalam kutipan. Kalau tadi kamu bilang, Bu, kalau yang satu itu, misalnya saya 8 di kutipan, 9 di daftar pustaka. Yang satunya ini, gitu, ini karena saya membaca tulisan orang, terus saya intisarikan sendiri gitu ya, maksudnya Erza ya? Iya, Bu. Gitu, itu tetap harus pakai tadi, masuknya ke kutipan tidak langsung. Masuknya ke kutipan tidak langsung. Bisa 2 paragraf, misalnya 3 halaman kita baca ya, terus kita baca, terus kita cuma bikin jadi 1 paragraf. Tetap harus ada sumbernya. Misalnya tadi nama dan tahun ini. Makanya dia nggak pakai halaman, bisa karena apa? Karena kutipan tidak langsung ini bisa saja intisari dari separagraf. Tapi dia tetap kita tetap berkewajiban menuliskannya, sumbernya itu. Tadi pakai nama sama tahun atau begini. Menurut Warsito misalnya dalam tahun 2009. Otomatis dia akan muncul juga di dalam daftar pustaka.
Intinya itu, yang muncul di daftar pustaka harus sudah muncul di dalam kutipan. Kalau dia muncul di dalam daftar pustaka tapi tidak di dalam kutipan, itu menjadi tanda tanya. Gitu. Nah, kalau tadi Ibu bilang jumlah daftar pustaka bisa lebih sedikit dari yang muncul di kutipan. Kenapa? Karena bisa saja satu sumber kita kutip 2 atau 3 kali. Kan? Kutipannya misalnya ada 10, ternyata bukunya cuma 5. Karena satu sumber kita ada yang kutip 2 kali, ada yang kita kutip 3 kali. Gitu. Paham gak Eza? Paham Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Bu mau nanya lagi Bu. Ya, silakan Satya. Kalau model citasi itu harus konsisten dari awal sampai akhir ataupun boleh sesuai Campuran. dengan kebutuhan? Enggak. Jadi salah satu hal yang mohon maaf, putus-putus nggak suara Ibu? Halo? Putus-putus nggak suara Aman Ibu? Bu, aman. Aman ya? Oke, kabari kalau misalnya tolong tulis di grup. Ya. Tulis di grup kalau misalnya suara Ibu terputus. Sedikit Jadi, putus Bu, gambarnya. Sinyalnya memang agak ada tulisan unstable gitu, nggak stabil gitu di sini. Baik, semoga jelas. Jadi gini, ketika kita memutuskan untuk menggunakan sebuah style atau gaya, kita harus konsisten, ya. Nggak bisa, saya di bagian pendahuluan maunya pakai ini, nanti di bagian daftar pustaka pakai ini. Nggak bisa, kita harus menentukan. Kalau pakai EPA, penulisan kutipan, daftar pustaka, semuanya pakai EPA. Pakai MLA, semuanya MLA. Karena apa? Konsistensi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Ingat, Ibu selalu mengingatkan. Contohnya, bikin paragraf nggak boleh campuran. Satu paragraf menjorok, pendahuluan, pembahasan paragrafnya yang lurus. Nggak boleh tuh kayak gitu. Ya, jadi ingat, konsisten. Pilih salah satu, gunakan untuk dari awal sampai akhir. Termasuk pengutipan, penulisan kutipan, dan daftar pustaka sama-sama. Kalau pakai EPA, semuanya EPA. Makanya nanti di akhir nih, di bagian akhir kita akan belajar bagaimana menggunakan secara otomatis, makanya kalian nggak akan bingung deh kalau udah ngerti cara pakainya, kalian udah nggak perlu mikir lagi daftar pustaka, sumber kutipan, nggak usah bingung-bingung, gampang kok sebenarnya. Ya, kalau sudah pakai aplikasi yang otomatis gitu, nggak usah ngapalin ini EPA, ML, nggak usah. Konsistensi. Ini kalau suara Ibu terputus tolong dikabari ya. Karena nanti kemungkinan Ibu harus mematikan video saja. Sebenarnya bisanya dibantu dengan itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo? Bisa dengar suara Ibu? Masih bertanya Bu. Ya, silakan. Berarti kalau catatan kaki itu digunakannya saat kita pakai style yang apa ya Bu? Ya kalau pakai style kita pakai catatan kaki, jadi gini. Catatan kaki pada saat ini tuh sudah tidak banyak digunakan untuk sumber referensi. Jadi catatan kaki ini sekarang lebih banyak digunakan untuk informasi-informasi tambahan. Nanti nih di belakang juga ada nih informasi penggunaan catatan kaki. Nanti aku kasih tahu kalian. Tapi bukan untuk referensi. Karena dulu di kampus Ibu, waktu Ibu masih nulis skripsi atau tesis, masih pakai catatan kaki. Tapi kalau Ibu perhatikan sekarang, banyak sekali yang sudah pakainya itu catatan tubuh. EML itu. Jadi catatan kaki difungsikan untuk yang lain tadi, karena catatan kaki punya 3 fungsi ya, untuk makna kata, kemudian untuk informasi tambahan, atau untuk referensi. Nah, untuk referensi catatan kaki sudah tidak digunakan. UI misalnya udah lama nggak pakai catatan kaki. Nah, jadi kalau kalian masih memilih pakai catatan kaki ya boleh-boleh aja, tapi tentu yang Ibu ingin selalu ingatkan pada kalian bahwa di situ kita harus menggunakan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita mau nulis untuk jurnal tertentu ya kita ikuti aturan jurnal tertentu. Kebanyakan jurnal sekarang pakainya EPA. Standar lembaga tuh EPA banyaknya atau MLA ya, gitu. Yang Indonesia ada, tapi Indonesia itu kurang konsisten. Makanya kalau kita lihat aturan penggunaan penulisan daftar pustaka bahasa Indonesia itu cuma ada di UEB. Belum ada buku panduan penggunaan penulisan kutipan dan daftar pustaka gaya Indonesia gitu, belum ada ya. Adanya tuh Rabian, ISO gitu kan. Terus ada
ya pokoknya Amerika kayak gitu, Chicago. Nah kita pakainya tuh yang kayak gitu standar-standarnya. Nah kalau yang Indonesia, jadi sebenarnya sih gampang, tinggal lihat aja kalau misalnya dia punya aturan harus pakai apa, ikuti itu. Kalau dia membebaskan, kita baru boleh pilih. Gitu. Itu ya Amalia ya. Jadi kayak gitu aja. Nah nanti Ibu jelaskan di belakangnya ada juga penggunaan catatan kaki, tapi bukan sebagai referensi. Penulisan referensi bukan. Oke. Silakan. Terima Ada kasih, Bu. lagi yang punya pertanyaan? Ya sama-sama Amalia. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi Ibu lanjutkan dulu sebentar. Nah ini, sekarang kita lihat ketentuan penulisan daftar pustaka. Nah kalau tadi kutipan, sekarang kita tuliskan daftar pustaka. Jadi nama pengarang ditulis dengan nama belakang, diikuti dengan inisial nama depan, dan tengah yang diakhiri dengan titik. Ya, ini ikuti standar ini. Judul artikel atau bagian buku ditulis dengan huruf tegak ya. Judul buku dan nama terbitan berkala ditulis dengan cetak miring. Nah ini, jadi dia judul artikel atau bagian buku pakai huruf tegak, judul buku dan nama terbitan berkala ditulis dengan cetak miring. Huruf kapital digunakan hanya pada huruf pertama judul dan huruf pertama subjudul, kecuali untuk kata-kata yang harusnya menggunakan huruf kapital, nama orang, nama daerah. Penerbit buku dituliskan setelah judul buku, ya, didahului dan diikuti dengan tanda titik, dengan titik. Ini penerbit buku nih. Ya, kita lihat di sini baris pertama, nanti kita lihat contohnya aja. Baris pertama dimulai dari margin kiri, sedangkan baris kedua dimulai dari ketukan ke-6. Jadi dia ada di bawah huruf ke-4 gitu. 6 baris 1 2 3 4. 6 spasi. Jarak antar baris 1 spasi, sedangkan jarak antar acuan 2 spasi. Ini contoh ya, ini penulisannya. Ini contoh nih. Ini buku misalnya dengan 1 penulis, 2 penulis. Ini buku ya, ini judulnya. Ini contoh daftar pustaka. Kemudian lebih dari 2 penulis hingga 20 penulis. RS ada nih. Ya kalau lebih ditulis nih, kalau sampai 20 penulis ditulis semua. Ini. Oke. Sebentar. Oh, internet Ibu nggak stabil dari ini. Ini lebih dari 20 penulis. Ya, ini berdasarkan APA ya. Jadi ini dilihat dari sumber 20 penulis, tuliskan 19 penulis pertama, tambahkan elipsis, lalu tuliskan nama penulis terakhir. Misalnya 30, 40 penulis kalau kita ambilnya dari ini misalnya dari proceeding ada 30 atau 40 penulis gitu kan. Ini cuman 19 lalu titik ini ya. Elipsis baru yang ke-20, yang terakhir gitu. Ini dari kumpulan jurnal nih, dari kumpulan artikel dari jurnal. Ini bukunya Psikologi Jurnal. Ini. Artikel dari surat kabar, ya, misalnya dari pangkalan data. Nah, ini dari surat kabar laman tanpa penulis, misalnya kompas.com atau apa ya gitu, misalnya ini kayak gini cara penulisannya. Nih, ya, ini HTML. Dari surat kabar cetak misalnya. New York Times halaman 17. Ini ada halamannya kalau dari surat kabar cetak ya. Tapi ingat deh, ini Ibu ngasih contoh ya, tapi kalau kalian udah punya Mendeley pustakanya, gampang nanti kita lihat cara penggunaannya. Dari majalah misalnya ya. Nah, ini dari majalah, dari laman website misalnya, laman atau website seperti ini. Ya kalau bahasa Indonesia biasanya suka ada diakses pada nih, kalau APA enggak, dia langsung kayak gini. Nah ini atau begini misalnya ya. Ini website. Ini ada tahun, ada tanggal, bulan gini. Terus ini ada halaman websitenya. Dari buku. Nah, buku elektronik ini ada istilahnya DU, digital apa sih DOI itu ada, kalau kita buka buku elektronik itu ada informasinya DOI-nya berapa gitu nomornya. Ini tuh sebenarnya fungsinya kalau dia kita unduh kan di laman website kadang hilang ya. Kadang hilang apa ketika kita klik lagi mungkin sudah hilang, websitenya sudah berubah. Tapi kalau adanya DOI seperti ini, kode seperti ini, kita bisa nyari lagi walaupun saya sudah ganti HTTP-nya gitu. Tapi dia pakai DOI ini jadi gampang nyari kembali buku ini. Nah, DOI itu tunggu deh, Ibu buka lagi istilahnya itu digital, apa ya? Tunggu.
Digital Object Identifier, ya. Jadi ini adalah pengenal permanen untuk suatu dokumen elektronik. Jadi untuk cari, misalnya kalau itu sudah dari tahun berapa, terus kita mau cari lagi tahun berapa, kadang kan suka hilang, misalnya websitenya udah hilang atau apa. Tapi dengan DOI ini, kita punya dokumen ini, jadi kita bisa mencari tahu lagi. Misalnya walaupun sudah dipindahkan ke laman website, sudah diganti, dengan adanya DOI ini kita bisa nemuin lagi, gitu. Tapi nanti ada, itu biasanya ada kok dari di dalam ininya, di dalam bukunya itu ada informasinya nih. Ada juga yang tanpa DOI, misalnya kalau dari buku elektronik, tergantung ya. Misalnya ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau pakai begini, kalau enggak begini. Nah ini enggak perlu dihafal. Salin dia 32, Bu. Ini. 32. Baik ini ya. Doi, ya. Oh, ada. Oke, jadi DOI ini digital yang apa ya, untuk kita bisa cari ini ya, kalau misalnya websitenya sudah tutup atau apa, dengan adanya digital ini, DOI ini, kita bisa cari tahu lagi walaupun misalnya bertahun-tahun kemudian. Ini. Jadi ada, kalau buku biasanya ada informasinya, ada juga yang nggak ada, misalnya tergantung. Termasuk artikel juga, artikel jurnal juga ada yang pakai DOI seperti ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan nomor ini ya, tulisan tersebut. Tetapi ada juga misalnya kalau dia sudah berubah atau misalnya websitenya sudah hilang atau apa, susah dicari lagi. Kalau kita pakai website kan misalnya klik di mana kita mengunduh itu bisa saja udah hilang gitu karena bertahun-tahun kemudian. Tetapi kalau dengan adanya DOI ini, jadi kita bisa melacak ya, mencari kembali seperti itu. Nah, ini contoh daftar pustaka yang tidak ada nama penulis, bisa juga misalnya ya. Lalu tidak ada nama penulis dan tidak ada tanggal juga misalnya. Ini dia pakai ini ND misalnya ya, seperti ini. Tidak ada penulisnya ya, langsung judulnya. Lalu ada juga yang dari blog misalnya ya. Nah, ada tahun, ada tanggal, seperti ini ada bulan, ini sumbernya misalnya. Nah, ini sumber pustaka. Oke, sumber pustaka dari institusi atau organisasi sebagai penulis misalnya. Nah, ini enggak ada nama penulisnya tapi organisasi. Jadi dia lebih sederhana, dia tidak pakai di belakang lagi nih. Jadi organisasi tidak diulang lagi di sini misalnya. Ya, seperti ini tidak ada lagi informasi penerbit dan sebagainya karena penerbitnya pasti mereka nih. Ini juga sama seperti ini. Ini contoh. Kita lihat di sini daftar pustaka ini hanya berisi acuan yang benar-benar dipakai dalam penyusunan karya ilmiah. Ingat ya, jangan memasukkan sumber yang tidak mempunyai nilai meskipun sumber-sumber itu diteliti atau dibaca. Ini yang Ibu sebut bibliografi. Kadang-kadang istilah bibliografi atau acuan itu kurang tepat digunakan dalam karya ilmiah, salah satunya adalah ini. Jadi bisa saja misalnya kita baca buku nih, bibliografinya banyak banget gitu ya, tapi tidak ada kutipan. Nah, ini kita sebut sebagai bibliografi karena sebenarnya itu maksudnya adalah si penulis itu membaca buku lalu terinspirasi. Sementara kalau untuk karya ilmiah, apa yang muncul di dalam daftar pustaka atau daftar referensi itu harus sudah muncul dulu di kutipan. Nah, itu bedanya. Bibliografi dengan sumber referensi atau daftar pustaka. Jadi kalau untuk karya ilmiah lebih tepat kalau kita pakai istilah sumber referensi atau daftar pustaka atau daftar referensi atau apa gitu, tapi tidak bibliografi atau acuan gitu. Kemudian seluruh sumber kutipan dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka tadi ya. Makanya kata Ibu jumlah sumber yang muncul di daftar pustaka bisa lebih sedikit daripada kutipan kalau satu sumber misalnya dikutip beberapa kali. Nah, kemudian daftar pustaka ini dibagi menjadi dua bagian ya. Satu, sumber acuan atau referensi, dan dua, bagian dokumen publik atau peraturan perundang-undangan. Jadi ternyata kalau ngutip undang-undang atau peraturan itu dipisahin dia. Jadi dibagi dua gitu, satu sumber referensi buku dan sebagainya, yang satu lagi atau peraturan atau undang-undang.
Nah, bagian acuan ditulis secara alfabetis ya, jadi diurutkan secara alfabetis, sedangkan bagian dokumen publik ditulis menurut hierarki yang paling tinggi, tahun dan nomor peraturan perundang-undangan. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau kita pakai ini misalnya ini kan ini sumber nih. Nah, tapi kalau undang-undang dia dipisahin. Nah, ini kalau yang kemarin Ibu berikan contoh di artikel itu belum pakai EPA ya. Jadi dia masih nyatu. Nah, kalau yang pakai EPA seperti ini dia dipisah. Ya. Jadi dilihat dari tahunnya atau dari hierarkinya yang paling tinggi di atas. Ya, Undang-Undang Dasar nomor 23, Peraturan nomor 58, Peraturan Menteri. Jadi lebih rendah ke bawah, atas paling tinggi. Nah, kalau ini disusun berdasarkan abjad nama ya. Ini lihat ini spasinya 1, tapi kalau antara acuan itu 2 spasinya. Ya, jadi kelihatan pemisahnya. Seperti ini. Ini contoh penyusunan daftar pustaka. Kemudian ada penulisan catatan kaki, ini catatan kaki yang Ibu maksud ya. Jadi catatan kaki di sini adalah catatan yang memberikan keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Jadi dia nggak pakai untuk referensi, nggak dipakai untuk referensi. Di sini berupa keterangan penjelas yang dibuat oleh penulis sendiri atau diperoleh dari wawancara dengan seseorang. Catatan kaki tidak dimasukkan ke dalam teks supaya tidak mengganggu perhatian pembaca dari pokok pembahasan. Catatan kaki ditempatkan pada bagian bawah teks pada halaman tempat keberadaan catatan itu. Nah, kalau mau bikin catatan kaki juga kita bisa pakai word reference tadi ya, reference lalu catatan kaki. Nah, ini misalnya kita ada pernyataan bla bla bla, di sini pra peradilan, lalu ada catatan kaki. Harusnya kan nggak pakai kurung deh, kayak nggak tahu deh, tergantung ya nanti di sana. Nah, di sini jelaskan pra peradilan adalah lembaga yang akan memeriksa. Jadi di sini pemaknaan dari pra peradilan ini. Ini bukan sebagai sumber. Jadi penulisan catatan kaki sebagai informasi tambahan yang menjelaskan, sehingga sebenarnya dia tujuannya itu supaya kalau dia ditulis di sini itu jadi mengganggu gitu. Jadi karena dia supaya tidak mengganggu, dia diletakkan di catatan kaki. Nah, untuk membuat catatan kaki kalian udah pernah belum? Bikin catatan kaki sudah pernah belum? Belum, Bu. Ya, nanti kita sekalian bikin catatan kaki ya. Jadi belajar bikin catatan kaki. Nah, kemudian itu untuk catatan kaki, tapi catatan kaki di sini bukan yang sebagai referensi, melainkan sebagai tambahan informasinya yang kita buat sebagai yang dibuat penulis. Nah, sekarang kita satu tahap lagi adalah penyusunan kutipan dan daftar pustaka otomatis dengan manajer referensi Mendeley. Kalau kalian saat ini menggunakan laptop, Ibu bisa membimbing kalian untuk membuat ini sekalian ya. Jadi kalian bisa punya Mendeley juga di Izin, Bu. Itu silakan. yang izin bertanya, Bu. Silakan. Itu yang slide 39 ya, yang poin kedua. Poin pertama, sorry. Catatan yang memberikan keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Nah, ini mengacu pada pengertian APA ya, Bu? Iya, ini yang catatan kaki kan Ibu bilang tadi kalau catatan kaki itu fungsinya sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama untuk referensi, ada misalnya karya ilmiah yang pakai catatan kaki ya. Lalu ada juga catatan kaki sebagai informasi misalnya informasi tambahan tadi. Yang tadi informasi tambahan. Bisa juga makna kata atau informasi misalnya ini pernah dimuat di mana, ini pernah muncul dalam tulisan siapa kayak gitu. Nah, kalau yang ini keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Jadi dia nggak baca ini, dia cuma ngejelasin si penulis ini punya pengetahuan, terus dia ngejelasin dengan bahasa dia sendiri gitu. Tetapi dia nggak mau kalau itu dimasukkan ke dalam penjelasan dia. Jadi dia cuma pra peradilan. Mungkin orang belum familiar dengan istilah pra peradilan sehingga dia tidak memasukkan sumber pustaka pra peradilan di situ. Dia cuma menjelaskan pra peradilan itu apa. Dia mungkin baca juga buku orang atau pengetahuan dia dari sumber-sumber lain, tetapi tidak sebagai sumber pustaka dia. Makanya kayak tadi bahwa yang muncul di daftar pustaka hanya yang muncul dalam kutipan gitu kan. Sementara misalnya dia sudah pernah baca informasi tentang pra peradilan, tapi dia misalnya memahami pra peradilan itu dari bahan-bahan yang lain, tapi dia tidak memasukkan itu sebagai sumber pustaka. Itu maksudnya Erza gitu. Jadi dia nggak masukkan itu sebagai sumber pustaka, cuman dia pengetahuan dia bisa dibaca buku, terus dia paham pra peradilan itu apa. Makanya ketika di bawah ini misalnya dia menjelaskan pra peradilan, takutnya orang tidak paham pra peradilan itu apa gitu, dia memberikan keterangan tambahan. Nah, khawatirnya keterangan tambahan kalau ditambahkan ke sini harus menjadi sumber pustaka gitu, mengganggu juga, mungkin tidak sesuai dengan topiknya gitu. Jadi dia memberikan keterangan itu pakai catatan kaki gitu. Oh iya, Bu, tapi kalau di slide 39 itu misalkan di poin pertama saya pindahin ke poin kedua tuh pengertian. Terus di poin pertama saya buat
catatan kaki boleh digunakan untuk yang Ibu tadi sebutin tadi 3 poin untuk sumber, pengertian tambahan, dan satu lagi lupa tadi. Nah itu boleh kan Bu? Jadi pas saya baca slide ini, jadi penjelasan catatan kaki tuh hanya untuk alasan tambahan aja kalau nggak ada pengertian tadi. Iya, ini untuk tambahan. Jadi kan catatan kaki itu bisa, jadi kayak gini, catatan kaki itu bisa untuk bisa untuk referensi. Kayak kita bikin kayak tadi kan ada catatan tubuh tuh ya, yang nama, tahun, halaman gitu ya. Nah itu satu, bisa juga pakai catatan kaki. Tapi kata Ibu tadi itu sudah tidak dipakai lagi. Gitu. Yang kedua, catatan kaki juga bisa untuk keterangan tambahan ini seperti ini, keterangan tambahan misalnya. Ini sudah pernah dimuat di dalam, ini juga pernah ditulis oleh siapa, di buku apa, itu boleh juga. Atau misalnya dalam buku-buku kita juga menemukan ada makna kata gitu ya, kata yang bukan bahasa Indonesia, terus orang nggak tahu maknanya, dia simpan di bawah maknanya itu. Misalnya apa penjelasannya. Gitu. Nah, si contoh yang ini, yang dipakai di dalam APA ini, catatan kaki ini ya untuk penjelasan tadi atau bisa untuk makna atau juga untuk penjelasan tadi. Jadi dia bisa antara dua itulah. Tapi bukan referensi karena referensi dia menggunakan catatan tubuh. Gitu. Gitu ya. Jelas Iya nggak, Bu. Elza? Jelas Bu, tapi kalau nggak ada penjelasan khusus APS saya kurang paham bahwa itu khusus IP doang. Oh iya. Ini pakai standar ini pakai APA ya, pakai APA edisi ke-7 gitu. Jadi dia kalau misalnya kita mau menggunakan catatan kaki di dalam karya ilmiah, nah ini seperti ini boleh seperti ini. Tapi dia tidak membicarakan aturan penggunaan catatan kaki sebagai referensi. Gitu. Oke, ada yang angkat tangan tadi Satya mau tanya apa? Bertanya Bu, berarti tangan. Oke, berarti kalau catatan kaki, maaf Ibu putus-putus. Apa yang mau ditanyakan? Berarti kalau isi dari catatan kaki itu tidak boleh kutipan ya Bu bentuknya? Kenapa? Jangan kutipan. Ya, kutipan pakainya catatan tubuh. Kecuali kalau kamu misalnya nulis untuk sebuah jurnal, di aturan jurnal itu harus pakai catatan kaki nih. Baru kamu pakai catatan kaki sebagai sumber referensinya. Tapi di sini konteks yang Ibu sedang sampaikan ke kalian ini, dia pakai EPA. EPA itu pakainya catatan tubuh. Nah, ada catatan kaki juga, tapi catatan kaki ini fungsinya bukan sebagai referensi. Kayak dia tuh kayak ini tadi misalnya pra peradilan tuh jadi kayak informasi. Ya, misalnya ini keterangan tambahan yang dibuat oleh si penulis. Misalnya si penulis itu udah membaca buku gitu ya, membaca buku. Terus dia paham bahwa pra peradilan itu apa. Makanya di sini dia menulis, takutnya si pembaca belum paham catatan kaki nih. Cara bikin catatan kakinya tuh kayak gini nih di sini sebenarnya kan. Kalau kita bikin catatan kaki ini misalnya kita copy ya. Tunggu ya, kita copy dulu. Ini Ibu mau bagikan, coba kita buka Word. Misalnya di Word, Ibu buka Word. Nih, kalian kan kalau bikin catatan kaki gini kan. Nih, di copy dulu sebentar. Nah, misalnya gini. Ini kan gini ya. Terus catatan kaki itu di sini reference, insert footnote di sini kan. Kelihatan nggak? Ada insert footnote yang ada AB, lalu di atasnya ada angka 1. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nah, diklik. Kan muncul nih, di atas nih dia muncul nih. Ini muncul angka 1. Terus di sini dia muncul. Nah, kalau dia sumber bisa aja dia jadi sumber, tapi kalau dalam konteks yang Ibu jelaskan dia bukan sebagai sumber, dia sebagai keterangan tambahan, makanya dijelasin pra peradilan adalah gitu. Di sini tulisannya munculnya di sini. Sebenarnya dia bisa menjelaskannya di sini, misalnya hukum, misalnya ternyata tidak cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Pra peradilan, saya bisa ditambahkan informasi pra peradilan di sini, tapi dia tidak mau karena itu mengganggu misalnya. Jadi dia menggunakan keterangan tambahan itu di sini karena dia bukan referensi, dia bukan sumber. Bukan sumber pustaka, cuma pemahaman si penulis dalam konteks tulisan dia, seperti itu. Makanya dia tidak memasukkan itu sebagai sumber. Gitu. Ya, ini catatan kaki dalam konteks ini ya. Tapi ada juga sih memang yang pakai catatan kaki sebagai sumber pustaka, misalnya sebagai penulisan
sumber kutipan, tetapi dalam konteks ini kita nggak mempelajari itu, kita sedang menggunakan APA edisi ke-7 karena Ibu mau mengarahkan kalian ke penggunaan Mendeley nantinya. Nih ya. Jadi harusnya tadi di garis bawah ini ya, bawah garis, terus ini di bawah halaman, di halaman bawahnya. Gitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang sambil ini ya, sambil kita siap-siap, kalau kalian sambil buka laptop, kita bisa lihat di sini ada penyusunan kutipan dan daftar pustaka otomatis dengan Mendeley ya. Di sini manajer referensi dalam kurung Mendeley. Nah, ini kalau kalian buka Google, kemudian kalian bisa unduh Mendeley seperti ini ya. Ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi logonya kayak gini nih. Ini kebalik. Coba kalian kalau misalnya kalian sedang memegang laptop atau apa, boleh langsung dicoba ya. Kalian cari Mendeley di Google, lalu cari aplikasi unduh Mendeley ini. Kalian pasang atau buka ini. Ya, mendeley.com. Ya. Ini, kalian lalu bisa buat akun dengan mengisi formulir, lalu pasang dan install sampai berhasil. Nah, kalau sudah pasang dan install, ini tampilannya akan kayak gini nih. Jadi kalian punya di desktop. Nih, di desktop kalian tuh ada kayak gini. Kayak Ibu udah punya nih, misalnya di desktop ini udah ada. Jadi dia punya, jadi aplikasinya terpasang di desktop, kita bisa buka, ya bisa buka. Jadi nanti untuk membuat kutipan dan daftar pustaka bisa secara otomatis, nggak usah ngapalin apa-apa kita gitu. Langsung aja sumber-sumbernya ini yang kita cari nanti. Ya, ini contoh ya. Nah, kayak gini nih. Jadi di desktop itu muncul seperti ini. Kalau kalian sambil buka boleh deh, nih kan masih ada waktu ya, kalian masih bisa pakai. Nanti kita coba pakai kalau udah ada, kalau belum sempat pasang, nanti kalian akan melihat tampilan Ibu nih kalau pakai Mendeley kayak apa. Nah ini sudah ya, misalnya ada yang udah masuk belum? Ini gampang kok bikinnya, mendeley.com, terus buka akun pakai alamat POSL, terus unduh dan pasang. Nah udah selesai, udah muncul tuh di aplikasi di desktop kalian, itu sudah ada berarti. Nanti tampilan di Word-nya kayak punya Ibu tadi, kayak gini. Setelah diunduh, atau ya diunduh di dalam ini, otomatis dia akan masuk ke Word seperti ini tampilannya. Kalau belum kan nggak ada logo Mendeley-nya di Word kalian, coba dibuka. Tapi kalau sudah pernah mengunduh Mendeley, sudah terdaftar, dia nih kayak gini munculnya, ada di sini. Open Mendeley, insert citation, kayak gini udah ada tandanya, yang di lingkaran ini. Ya. Tanda Mendeley sukses terpasang di MS Word dapat dilihat pada menu referensi yang sudah tampil ikonnya ini, ya, seperti ini. Ini seperti ini. Gitu. Itu sudah berarti sudah terpasang di Mendeley. Nah, kemudian dilihat di sini. Nah, kita bisa mengatur mau pakai apa. Nih contohnya ya. Ini di sini kalau Ibu tampilkan di Word misalnya kayak gini. Nah ini kan sudah terpasang nih kalau di Ibu ya. Udah ada insert ini. Nah ini ada pilihannya. Misalnya American Medical Association edisi ke-11, American Political Science Association, American Psychological ini yang 7, edisi 7, edisi American Sociological Association edisi ke-6, ada Chicago Manual, Shade Them Right, edisi ke-10 Harvard, ya lalu ada Modern Humanities Research. Jadi misalnya kita klik aja setting itu, kita atur pakai APA edisi ke-7. Nah misalnya, ketika sudah di setting edisi ke-7, otomatis kita bisa menggunakan Mendeley ini. Nih, bagaimana ya kita? Nah kita lihat ya sekarang ya, kita Ibu kembali ke tampilan di ini. Di sini sudah di-setting nih misalnya ya, sudah di-setting, Ibu pakai misalnya APA. Terus kita lihat di sini cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya, kita buka aplikasinya ya. Kita buka aplikasi, lalu masukkan email dan password sesuai dengan proses registrasi ya. Sudah masuk ya, Ibu sudah masuk. Nih. Jadi kalau sudah login ya, tampilannya seperti ini nih. Nih, Ibu tunjukkan ya tampilannya yang tadi. Nah, ini Mendeley desktop ya. Ini sudah Ibu misalnya sudah login nih. Nah, jadi tampilannya seperti ini.
Ini misalnya Ibu sudah ambil, ini contoh ya, misalnya kita punya, delete dulu deh dokumen ini. Kita bagaimana menggunakan, misalnya cara menggunakannya. Nih di sini kita bisa pakai, jadi cara menggunakannya setelah buka aplikasi Mendeley-nya, mana sih kok nggak muncul? Bentar. Nih, kita misalnya add. Ini file, di sini file buka, add file. Jadi kita punya file yang bentuk PDF gitu ya. Tapi ingat, biasanya kalau mau muncul jelas begini, kalian harus carinya file yang dari Schooler. Ya, jadi jangan sembarangan kan. Kadang kalau kita misalnya unduh PDF dari internet, misalnya nggak pakai Scholar, itu ada yang munculnya tuh kalau diunduh jadinya huruf-huruf nggak jelas, D, C, D, E, F gitu namanya ya, jadi nggak jelas gitu. Jadi misalnya kita cari nih di Scholar, terus kita simpan. Nah, kita lihat di sini file, add file misalnya, lalu kita buka, misalnya Ibu buka di bagian yang Ibu download nih misalnya. Mana ya? Nih, yang baru nih yang tadi pagi coba Ibu unduh nih misalnya. Di sini ya, Ibu klik misalnya filenya sudah ada, lalu buka. Nah, dia muncul nih di sini. Muncul kan? Ya. Ini muncul. Kemudian kita bisa buka nih. Buka. Nah, muncul begini. Nah, kalian tinggal cari bagian yang mau dikutip. Misalnya contoh ya, misalnya ada bagian, misalnya ini contoh ya, ini contoh kutipan langsung. Nih. Misalnya gini ya, ini contoh yang mau Ibu kutip. Caranya di copy, bagian yang mau dikutip ini, ya, di copy. Terus kalian buka Word. Word, kita buka Word. Di sini kita buka Word-nya. Terserah nih kalian mau jadikan itu, misalnya kalau menurut Susanto, kan tadi Gatot Susanto tuh penulisnya teman Ibu ya. Menurut Susanto, tahun misalnya, nah kita lihat di sumbernya kan, tahun berapa dia. Atau nanti dulu tahunnya bisa ketemu kok nanti kalau misalnya kita pakai Mendeley-nya misalnya. Nah, kita pakai kutipan langsung. Contoh ya. Copy yang tadi nih ya. Misalnya copy yang tadi nih. Pernyataan yang tadi sampai di bagian terakhir. Nih, kita pakai ini. Terus kita mau pakai sumber, ya kan tulis sumbernya ya. Misalnya kita mau pakai yang tinggal insert citation aja. Insert citation. Kan udah pakai APA kan settingannya. Kita cari di sini, Gatot. Dia muncul di sini. Jadi kalau sudah kita simpan di aplikasi Mendeley, sumber ini akan muncul nih kalau kita ketik misalnya kata kunci, dia akan muncul. Tinggal klik ini kan, terus oke. Ntar ya, pasti muncul ini ya. Mana sih? Sebentar. Nah, 2007. Misalnya kita maunya pakai depan ya. Ini 2007 simpan di sini. Gitu kan? Terus di sini mau pakai halaman, kita gantinya pakai halaman. Ini kan kalau pakai yang di belakang. Kalau begini sebenarnya bisa kita tambahkan dengan tahun kalau misalnya pakai ini ya. Halaman. Ini kan halaman ya. Kalau misalnya kita mau ini atau kita hapus dia, kita pakai yang sumber belakang aja. Nah, misalnya gini ya. Lalu halamannya kan kita lihat di sumbernya tadi, yang si Mendeley yang di sini. Ini halaman berapa? Halaman, nih, ini kan halaman 233, berarti halaman 234. Ya, ini halamannya 234 nih, karena di sini ada halaman kan dari jurnal sebenarnya. 232 berarti ya, 232. Kita tulis di sini P232. Nah, ini. Misalnya gini. Jadi seperti ini kan? Ini. Kemudian kita di bawah ini tinggal bikin ya daftar pustaka. Nah, ketika seperti ini ya, kita tinggal insert bibliografi. Tunggu sebentar.
Oh, enggak. Dia gini. Dia berarti nggak usah kita ubah dulu. Halamannya nggak usah kita masukkan dulu. Kita langsung ke bikin daftar pustakanya aja. Misalnya, gini aja ya, yang tadi aslinya ya. Kita bikin asli gini. Misalnya, insert bibliografi. Nah, dia di bawah. Daftar pustaka itu gini, udah langsung jadi otomatis. Nah, kalau misalnya kita mau ubah di sini jadi P232 boleh aja. Karena kita pindahin ke depan misalnya Susanto-nya. Ya. Jadi cuman halaman, misalnya gini. Gini. Nih, misalnya gini ya. Ini kutipan pertama nih misalnya. Nah, ini nggak usah pakai spasi berarti ya. Ini diberesin. Ya. Ini nanti tinggal dirapin aja, gini ya. Atau kalau kalian mau gampang ya kayak tadi misalnya, ya kita ulang lagi, kita copy ini ya. Ini misalnya cuma kita tambahkan tanda petik, lalu di sini tanda petik lagi, lalu kita insert citation, Susanto. Nah ini kan muncul, diklik, dia akan muncul seperti ini misalnya. Lalu daftar pustakanya tinggal kita tulis dulu di bawah, nanti dia akan tersusun sendiri. Misalnya insert bibliografi. Nah, gini. Ya, daftar pustakanya gini. Nah, kalau misalnya kita ambil kutipan lain, sumber yang lain ya misalnya. Oke, kita kembali ke library-nya. Di sini misalnya Ibu ada buku yang lain, misalnya ini ya. Ini ada buku yang lain yang sudah Ibu ini. Lalu Ibu, nah misalnya ini makalah ya, Ibu ambil kutipan misalnya, tapi sudah kita bisa ubah-ubah ya. Misalnya ini contoh ya. Oh ini panjangan, coba cari yang pendek. Ini tergantung, nanti kalian bisa edit dulu kutipannya, tergantung. Nah, jadi tergantung misalnya Ibu ambilnya kutipan tidak langsung, nanti kita ceritanya ubah-ubah. Contoh, copy ke Word yang tadi. Ya? Screen-nya masih di Word. Oh di Word, oke sebentar. Sebentar. Misalnya Ibu buka lagi ya Mendeley Desktop yang di sumber yang lain misalnya. Sudah muncul belum? Sudah muncul? Sudah, Bu. Yang Mendeley-nya. Nah, ini misalnya ada sumber yang lain ya. Oh, atau yang ini deh, misalnya yang bahasa Inggris. Ya, ini ya, misalnya kita ambil buka ada tulisan orang. Kita klik ya. Nah, ini. Lalu kita ambil kutipan bagian yang mau dikutip, misalnya ini buku misalnya. Kita cari bagian apa aja deh, pura-puranya kita mau ngutip sesuatu. Mana sih? Belum tampil, sebentar. Mana? Ini buku ya, dari buku elektronik misalnya. Belum kebuka. Berat bukunya. Sebentar. Ini supaya yang ada DOI. Jadi kan kalau nih kalian lihat ya, kalau misalnya kalian buka. Izin Bu. Ya. Boleh diulang Bu. Yang mana? Apa? Nyari file dokumennya harus kita download atau ada di situ? Ya, kita download dulu, kita unduh dulu, terus kita simpan di file tertentu misalnya ya. Ini ya, kita mulai dengan, Ibu tutup dulu deh. Misalnya nih ya, kita mulai dengan kalian punya file dari Scholar misalnya ya. Terus kalian udah simpan di satu folder tertentu misalnya, lalu ada di dalam file ada file tertentu, misalnya kayak Ibu nih, misalnya kita hapus dulu nih yang si Susanto Gatut ini ya. Karena ini yang tadi Ibu, atau ini yang ini aja. Ini dilihat dulu ya misalnya ya. Nih, ini anggap nggak ada. Ibu mau ambil satu file dari folder. Ya. Caranya buka file, add file di sini.
kalian add file, ya. Terus nanti kalian akan diarahkan ke folder kalian. Ya, misalnya Ibu ambil di download ya, tadi ada di folder download ada ini yang terakhir Ibu cari di internet. Ya, misalnya. Lalu klik, lalu open, ya. Dia akan masuk ke sini. Langsung muncul ya. Muncul kan udah ada nih Susanto Gatut ini. Nah, ketika sudah masuk ke sini, ya. Nah, berarti kalian bisa klik. Nah, ini klik misalnya. Terus kalian mau ambil kutipan. Misalnya, mana yang mau kalian kutip? Kan kalian baca dulu kan, pasti kalian baca, terus kalian tahu bagian yang mau dikutip tuh yang mana. Misalnya, Ibu mau mengutip, tapi kutipan tidak langsung. Nah, ini misalnya ada kutipan tidak langsung, Ibu baca dulu, terus Ibu bahasakan dengan bahasa, tapi kita pura-puranya enggak ini. Misalnya kutipan tidak langsung, ini Ibu kutip. Ini diklik, terus di copy. Ada tanda copy di sini, ya. Ketika kita tandai segini, dia ada copy. Terus kita bisa buka new share, misalnya yang ini dokumen kosong, ya. Atau kita hapus dulu nih yang tadi ya. Nah ini, lalu kita ceritanya udah bikin kata-kata nih, kata-kata di bagian yang ya udah pokoknya udah ada akar ilmiah kita, tapi tinggal mau kita tambahin kutipan. Misalnya udah ada kalimat apa gitu di sini, terus kita tambahin kutipan tadi. Ini ya, misalnya. Kutipannya sampai di sini. Ini contohnya kutipan tidak langsung, ini contoh. Nah, ini contohnya kutipan tidak langsung, misalnya, ya. Makanya nggak pakai tanda petik, ya, nggak pakai spasi ini, ya. Ini contoh. Kita baca dulu lah otomatis karena kutipan tidak langsung pakai bahasa kita sendiri. Nah, setelah itu kita di sini ada insert citation-nya. Insert citation, klik, kita cari autornya. Tadi kan ada namanya tuh Gatut misalnya penulisnya. Nah, ketika dia sudah masuk ke Mendeley kita sudah simpan itu di Mendeley, kita lihat di sini ketika kita ketik Gatut, kata kuncinya Gatut muncul ini. Ya, tinggal kita klik OK. Maaf Bu, layarnya masih di Word. Di Word? Iya, emang di Word. Oh, gini. Bentar. Nih, Mendeley-nya ya. Nih, kan kita kutip nih ya, sudah ya. Sudah kutip. Memang di Word nanti munculnya nih. Nanti di Word setelah di copy kan gini. Terus kalian copy ke Word ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, di Word itu kan sudah ada insert citation ini. Nah, ketika kita insert citation, muncul nggak kotak kecil ini? Tidak muncul, Bu. Enggak, Bu. Oh, nggak muncul ya? Gimana cara memunculkannya? Karena kalau di Ibu, otomatis dia muncul tampilannya tuh kayak apa ya? Jadi kayak ada pilihan, gimana ya cara ngasihnya ke kalian ya? Buka di Salindia. Di Salindia nih nanti muncul gini. Di Salindia kalian tuh ada contohnya. Di Salindia nih. Nah, kan ini udah add file, terus kalian nih, ini udah unduh ya, kumpulkan dalam satu folder supaya kita gampang nyari. Ya, klik add, lalu pilih filenya. Filenya ini udah muncul kan kayak gini. Nah, dia akan muncul seperti ini nih filenya nih. Udah, untuk kita bisa tahu ya, untuk kita bisa mengutip, berarti tinggal klik aja nih yang tanda PDF ini. PDF muncul, ini kan klik. Nanti dokumennya muncul kayak gini dokumennya. Terus kita ambil bagian yang mau di-copy, tinggal copy. Kalau tadi tampilan Ibu tuh ada kayak copy gitu, tanda copy gitu, tergantung buat kalian barangkali ya. Kemudian setelah itu kita kopikan ke Word. Nah, setelah pilih ya, boleh pakai tadi kalimat kita sendiri atau kalau kutipan langsung terserah kalian ya. Setelah di-copy ke Word seperti itu, nah kalian klik insert citation. Ini munculnya seperti ini nih, kotak-kotak ini. Kotak seperti ini yang sebenarnya kalian tinggal cari kata kunci ya, nama misalnya nama autornya Gatut misalnya tadi. Nah, dia akan muncul seperti ini kalau dia sudah masuk ke Mendeley, ini dia akan muncul pilihannya. Jadi pilihannya tuh muncul kayak gini di Word kalian. Terus kalian tinggal klik OK. Nah, ketika sudah klik OK, ya, setelah diklik OK, maka dia akan membuat seperti ini. Jadi seperti ini sendiri. Ini. Nah, barulah nanti kita bisa membuat daftar pustakanya juga. Nah, misalnya Ibu kembali ke Word tadi,
Word Ibu nih, yang sudah misalnya Ibu ambil kopian tadi di Ibu copy ya, Ibu copy, terus di belakang ketika Ibu insert citation muncul kotak yang tadi, tapi nggak muncul di kalian ya ini ya? Nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Muncul nggak? Yang di situ ada tulisannya search by author. Tidak, Bu. Enggak ya? Jadi ada kotak kecil yang di pilihannya itu ada search by author, terus ada bawahnya pilihan my library, go to Mendeley, lalu oke, ada di salin dia ya, bisa dilihat di salin dia keberapa tadi, lalu ada cancel. Kalian tinggal tulis kata kunci, misalnya Gatut tadi penulisnya, nanti muncul tuh ada artikel judulnya pengembangan bahan ajar BIPA berdasarkan kesalahan bahasa Indonesia Gatut Susanto 2007. Ini tergantung yang sudah kita masukkan ke Mendeley kita. Nah itu, kalau sudah sesuai dengan yang mau kita cari, klik, terus oke. Ketika oke, dia akan muncul sendiri, itu jadi tampilannya, sebentar. Mana ya, kok nggak muncul? Nah ini, Susanto 2007. Muncul nggak di layar Word? Muncul di layar Word? Muncul, Bu. Nah ini setelah insert citation, lalu kita mengetik nama atau kata kunci, lalu muncul di pilihannya, klik itu oke ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita bikin daftar pustaka, misalnya di sini, kita tinggal klik insert bibliografi di sini. Nah, dia muncul otomatis. Ini, ya. Misalnya kita bikin kutipan baru. Ya, kita cari di Ibu buka lagi Mendeley yang selanjutnya, Ibu cari sumber yang lain misalnya, ya. Kita buka lagi Mendeley, kemudian My Library di sini. Misalnya Ibu mau ambil sumber yang kedua ini. Ini ada yang doi-nya ini nih, Ibu ambil yang ada doi-nya ini sebenarnya biar kalian lihat daftar pustakanya. Tapi nggak kebuka-buka filenya, sebentar. Berat karena buku ini. Nah, ini karena pakai sinyal internet ya. Ini online daring. Nah ya. Ini tuh baru kebaca ini dong. Ini mau ada kalimat yang bisa Ibu kutip pura-puranya apakah itu misalnya apa kayak gitu kita kutip dari buku ya. Ini masih pendahuluan. Ini dari ini. Misalnya kita ambil apa aja deh, pokoknya yang gampang aja ya. Contohnya ini kita kutipan nih, ambil kutipan, entah itu nanti mau dibikin kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kalian copy nih ya, misalnya copy. Lakukan hal yang sama tadi. Kita buka lagi Word-nya, kemudian kita ambil di bawahnya sebagai kutipan baru. Kita copy nih misalnya di sini. Nah ini contoh ya, ini misalnya kutipan apa kayak tambahin kalimat atau apa gitu ya. Atau paragraf baru. Nah, kemudian kita sama perlakukan dengan yang sama yang tadi insert citation-nya. Kita cari kata kuncinya namanya Sorokin misalnya. Nah, ini dari buku Sorokin. Kita klik OK. Nah, dia muncul seperti ini dan dia otomatis muncul daftar pustakanya. Lihat nggak? Daftar pustakanya muncul. Kemudian dia akan tersusun sendiri. Sorokin dulu baru Susanto. Padahal kita ngutipnya Susanto dulu baru Sorokin. Ini, gampang kan? Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan otomatis muncul daftar pustakanya di bawahnya. Nah, ini. Dan ini ada doi-nya nih. Kalau bukunya itu ada doi misalnya, karena kita ambil dari internet terus ada digital identification-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi penulisannya nggak usah kita pikirin pakai atau enggak. Dia otomatis akan muncul. Seperti ini juga kan dia otomatis muncul sendiri. Jadi daftar pustakanya ya dia menyusun dirinya sendiri. Ini untungnya kalau kita pakai otomatis. Tapi intinya cari filenya itu harus yang lengkap informasinya. Jadi nggak bisa semua file kalau misalnya kita ambil dari internet biasa misalnya, itu kebanyakan munculnya jadi nggak jelas. Nih misalnya Ibu carikan ya, Ibu contohkan yang tidak terbaca, misalnya ya di Mendeley yang tidak terbaca filenya, misalnya kita kembali ke My Library. Misalnya Ibu coba add file
dari e-books tapi nggak jelas gitu latar belakang itunya apa, penulisnya atau apa misalnya ya. Sebentar, Ibu carikan dulu sumbernya. Ini misalnya kita kadang punya buku atau apa. Nah, misalnya gini. Nah, ini. Nih. Apa yang terjadi nih? Di sini kalau kita sembarangan mengambil file, lihat di sini nggak ada autornya. Jadi kalau nanti kita mau cari data informasi itu agak susah. Ya, misalnya tahunnya juga nggak kebaca. Makanya yang harus kita lakukan adalah mencari ini dari Google Scholar, itu lebih bagus. Karena dia akan mudah untuk teridentifikasi. Gitu ya, itu pesannya nih kalau mau cari filenya. Nah, kalau kayak gini jadinya nggak kebaca nih, bahkan ada yang jadi bahasa Arab dan sebagainya. Sementara kan kalau ini kita klik saja dia langsung sendiri keluar judulnya, autornya keluar, terus tahunnya, publikasinya juga keluar seperti ini. Ini. Ya. Gitu. Baik, ini cara menggunakan Mendeley. Jadi kalian tidak usah memikirkan, yang perlu kalian lakukan adalah jenis kutipannya. Kutipan ini mau kutipan langsung, kutipan tidak langsung, panjang, pendek, misalnya kalian tinggal mengikuti aturan penulisannya di APA. Nah, Ibu juga punya sebenarnya buku panduannya. Ya. Harus dibuka dulu. Ini nanti Ibu tunjukkan ke kalian. Atau kalau bisa nanti Ibu berikan ke kalian untuk dibaca. Bahkan penggunaan Mendeley ini ada juga di YouTube misalnya cara menggunakannya. Tapi kalau kalian perhatikan yang tadi Ibu lakukan itu gampang kok. Kalian tinggal daftar terus sampai dia terpasang di Word. Dengan seperti ini kalian udah tinggal tadi bikin kutipan, nulis, lalu cari sumber, oh ini mau saya kutip, terus kalian buka. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat 5 nih bahan PDF bentuknya, udah masukin aja semua nih 5, misalnya 5 bahan di sini. Jadi ketika kalian mau buka mana yang mau dikutip tinggal di copy ke Word kalian, ke isi artikel kalian gitu. Ya, mudah kan kalau kayak gini. Jadi kalian nggak usah ngapalin bikin daftar pustaka dan sebagainya. Yang penting kalian tahu caranya mengutip aja, kutipan langsung tidak langsung tergantung pada jenis apa yang dikutip itu. Nih, kan jadi gampang. Jadi ini kan kita nggak nyusun apa dulu ini nggak, dia secara otomatis dia kan nulis sendiri karena kita sudah atur pengaturannya itu pakai APA misalnya. Nah kalau misalnya kita ganti Chicago nih, beda lagi nih. Tuh, dia berubah. Kalau kita ganti MLA misalnya, mana ya MLA ada. Modern Language Association, ini edisi ke-8. Ini beda. Tahunnya di mana? Tuh. Beda. Ya, di tahunnya di sini. Kalau APA kan tahunnya tadi ini pakai kurung. Jadi ini beda-beda. Nah, kalian tinggal menyesuaikan kalian mau pakai yang mana. Tuh, tahunnya di sini kalau APA. Ini kan mudah sekali. Oke. Sampai di sini. Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Atau mau latihan? Izin, Bu. Ya, silakan. Itu pas Ya, tadi di Mendeley, kalau kita pakai PDF yang nggak jelas gitu, misalkan di download per bab doang kan, kayak tadi kan Bu, ada kode nggak jelas gitu. Terus kalau kita ubah title, name, edit, itu gimana Bu? Apa bisa udah jadi? Nggak tahu, coba aja. Oh. Ibu belum nyoba ya? Coba ya. Kalau misalnya kita filenya, kita ambil file dulu ya, sebentar ya, coba ya. Kita file yang nggak jelas gitu kita ambil ya, misalnya ya. Sebentar. Ibu akan coba mengambil satu file yang nggak jelas, tapi kita ganti namanya misalnya ya. Tapi kan informasi di situ dia kayak nggak terekam gitu. Sebenarnya jadinya nggak terekam nih. Misalnya di download ada nih, ada pengaruh kemampuan berpikir statistik misalnya. Ini ada 561, ini ada ID doang. Coba ya, Ibu mau coba pakai Mendeley, coba ya. Sebentar. Sebentar, Ibu mau cobakan pakai Mendeley, coba kalau yang tidak jelas. Misalnya di download ada ini cuma ada ID. Coba kalau kita klik, tuh dia munculnya gini.
Mungkin kalau kita ganti outdoor-nya, namanya kita masukkan, terus judulnya apa? Coba ya, sebentar kita coba. Penasaran juga sih. Penasaran, misalnya penulisnya siapa ini? Sebentar. Nah, Ibu buka. Oh ini kita buka dulu sebentar. Sebentar Ibu ganti ya namanya ya. Judulnya apa? Reza Oktiana Akbar misalnya. Reza Oktiana Akbar. Coba kita rename dulu. Sebentar Ibu rename, ngaruh nggak? Not respond. Ibu coba ubah dulu coba ya. Ngaruh nggak? Kita tutup dulu, ternyata nggak bisa, harus ditutup dulu. Oke. Oke, coba ya, Ibu sudah ganti namanya, kita coba. Nah nih, udah Ibu ganti misalnya, baca nggak? Oh, nggak masuk ya? Coba kita delete dulu. Takutnya sama. Ibu udah ganti ya namanya di nama filenya ya. Udah Ibu kasih nama. Ada nama filenya. Nih, misalnya. Di sini. Nggak bisa. Walaupun kita ganti nggak bisa ternyata. Kalau yang di situnya Bu, di dalam Mendeley-nya edit nggak bisa Bu? Mana coba? Di tiap kolom authors ganti, title ganti. Oke. Oh, coba ya. Ada nggak? Rename document files. Oke, coba. Oh iya. Author ya. Misalnya. Ini jurnal. Benar ya? Coba. Enggak. Dia enggak ini enggak. Enggak bisa, dia enggak kebaca. Ini kan rename ya. Kalau yang di file dokumen tadi Ibu langsung rename atau pakai property Bu? Rename. Salah ya? Pakai property bisa nggak? Biar coba. autorsnya juga keganti gitu. Oh, coba ya. Coba dulu ya. Kita coba. Ini pakai property. Iya, Bu, klik kanan, properties paling bawah. Bentar ya. Kita lihat dulu ya. Ini berarti. Oh ya Bu, ini nanya ya Bu, maaf. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu juga baru belajar soalnya. Ini misalnya kan di sini udah Ibu buka nih. Ini coba ya sambil Ibu bagi ya.
bagi tayangannya ya, biar kita sama-sama lihat. Ibu udah klik nih misalnya, mana ya tadi setting nih, bukan, tadi di ini, yang properties ya, tadi Erza bilang properties ya. Ini udah muncul gini, kelihatan kan? Yang diganti apa? Ini. Di bagian details, Bu. Details, oke, sebentar. Itu kayak names. Ini. Udah terbatas ya? Kalau di saya banyak. Berarti mungkin tergantung filenya ya, Bu? Oh iya, benar. Iya, makanya mungkin kamu bisa, kita semua bisa coba ya, coba-coba misalnya kalau filenya nggak jelas, karena biasanya gini sih, ketika kita mengambil file itu, kan ada yang kayak kececer sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kan kalau kayak gini, misalnya kayak artikel yang nggak ada dalam jurnal, biasanya dia itu jadi kayak masuknya tuh nggak ada informasi jelasnya, dia jadi kayak pakainya website gitu, alamat apa sumbernya. Tapi kalau kita pakai Scholar, di Scholar itu kan sudah ada informasinya, jadi dia sudah terekam di Scholar, makanya ketika kita unduh, dia itu akan sudah otomatis informasi-informasinya masuk gitu. Ibu nggak tahu, coba kalau nanti kapan-kapan, atau setelah ini kalian bisa nyoba ya. Ibu sih maunya kalian setelah ini nyoba. Kalian coba pakai Mendeley, kemudian minggu depan di pertemuan ke-13 itu sudah kalian aplikasikan lah di tulisan kalian. Ya, jadi kutipannya harus seperti apa, lalu sumbernya, lalu kalian juga daftar pustakanya udah pakai aplikasi Mendeley gitu. Ya, jadi ini sebagai proyek pertama kalian pakai Mendeley kalau misalnya memang belum pernah. Tapi kalau sudah pernah berarti kalian ada yang udah lebih jago dari Ibu. Nih. Ya. Gitu ya. Ibu nggak bisa nih Erza, ternyata nih udah kayak gini. Iya, Bu. Mungkin memang nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Jadi mungkin sebaiknya memang kita memilih tadi ya kita memilih sumber-sumber atau file-file yang memang sudah lengkap informasinya tadi. Carilah di Google Scholar kalau misalnya mau, itu memang lebih lengkap juga gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Nah, ini cara menggunakan Mendeley. Sederhana, nanti ada buku panduan singkatnya, kalau kalian mau nanti Ibu berikan, ada video YouTube-nya juga kalau kalian cari di YouTube penggunaannya. Tapi kalau kalian mengikuti disalin dia aja, kalian bisa kok sebenarnya, tinggal daftar terus lakukan yang seperti itu. Bu mau nanya, Bu, terakhir, Bu, boleh? Ya, silakan. Itu pas di Word, di reference, itu kan ada manage source, Bu. Terus pas di new kan ada milih type of source, Bu, yang banyak pilihan. Nah itu kalau yang di reference, Ibu buka Word, terus nanti kan kalau kita mau manual masukin tanpa Mendeley, ada pilihan ya, Bu, dari atas book sampai bawah, di bawah case itu baca susah, Bu. Nah itu apa ya, Bu, pengertiannya? Saya kadang susah ngebandingin, ini apa gitu. Oh, itu kalau misalnya kalian mau kayak bikin bibliografi gitu? Iya, Bu, kalau manual tanpa Mendeley. Oh, ini kan yang manual ya, yang manage source ini ya maksudnya? Sambil buka ya. Ibu bisa buka kok di sini. Sebentar kita buka ya. Ya, ini kalau kita nggak pakai Mendeley, di sini ada dua sebenarnya pilihannya nih, kalau mau pakai Mendeley sama yang nggak pakai Mendeley. Nih, kalau yang nggak pakai Mendeley, di sini kan kalian lihat ada ya manage source gini kan? Ini ya. Jadi sebenarnya ini kalau kalian bilang bibliografi, kalian bisa pilih juga, misalnya ini yang ini ya, yang kalau ya Ibu nggak bisa, agak susah karena sudah ke Mendeley. Ini kalau ini ada pilihannya nih, muncul nggak, kelihatan nggak kotak-kotak ini? Kelihatan, Bu. APA, Chicago, GOS, ISO gitu ya. Nah ini juga bisa, tapi ini nggak otomatis. Bisa jadi kalian bisa misalnya insert citation gitu, atau bibliografi misalnya ya. Terus kalau kayak gini tuh kalian akan, misalnya kalian bisa pilih kan APA. Sebentar, nih misalnya gini kan, nih pakai APA. Insert citation nih misalnya. Add new source. Ini ya maksudnya ya? Bukan, yang Bu, search ini ya? Yang apa? Mana? Kalau insert, bentar, Bu. Maaf. Iya begitu, Bu. Insert kan? Nah, ini kan ada tipe of search ini nih, ada film, ada dokumen. Ini kalau ini manual. Jadi kalian misalnya ambil dari dokumen website, dari sumber elektronik, dari suara, rekaman suara, dari film, dari interview ya, dari buku, ada misalnya dari buku nih. Saya gini ya, kalian pilih nih, kalau dari buku misalnya apa aja informasi, penulis, judul, tahun, kota, penerbit gitu. Jadi ini yang kalau kalian manual nih nggak pakai Mendeley, kalian tinggal masukin data-data itu, nanti dia tersusun sendiri menggunakan APA misalnya.
Nah, atau kalian misalnya sumbernya ternyata buku berseksi atau jurnal artikel. Nih, kalau jurnal artikel misalnya nih, yang muncul ini misalnya. Nah, jadi kalian tinggal tulis data-datanya aja. Misalnya siapa yang nulis gitu ya. Atau kalau misalnya corporate author penulisnya adalah lembaga, tulisnya di sini, nggak usah pakai nama gitu. Ini kalau yang ini, yang otomatis ini, kalian klik itunya jenis sumbernya. Nah kalau Mendeley kan dia akan terbaca otomatis, apakah itu buku, apakah itu jurnal gitu ya, kalau Mendeley. Nah kalau ini masih manual. Manual kalau misalnya kalian, oh jadi jurnal atau proceeding, misalnya hasil dari pertemuan seminar jadi buku, kumpulan makalah itu proceeding namanya. Nah, atau laporan berita misalnya. Ini informasi beda-beda nih. Jadi yang muncul ini kalian lihat nggak kotak-kotak yang muncul ini? Kelihatan, Bu. Nah, itu kan beda-beda ya. Setiap kali kita klik jenis sumbernya beda. Nah, informasinya juga beda-beda yang harus kita masukkan. Misalnya berita, laporan. Nah, beda lagi. Nah, kalau dari sini, Bu, untuk kategori undang-undang harus manual ya, Bu? Iya, nggak ada ya di sini ya. Nggak ada ya undang-undang ya. Coba deh. Undang-undang tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Kalau di saya nggak ada, Bu. Nggak ada, iya. Berarti nggak ada kalau itu manual. Ada sih panduannya. Kalau misalnya kalian gini, kalau kalian tidak mau pakai Mendeley seperti ini yang otomatis, kalian mau ngafalin misalnya, Ibu punya buku panduannya misalnya MLE, panduannya kalau undang-undang nulisnya kayak gimana. Kalau ada yang edisi ke-5, edisi ke-6, edisi ke-7, EPA itu nanti Ibu bagikan deh ke kalian. Jadi kalian bisa baca juga kalau misalnya kalian penasaran. Gitu. Jadi kalau undang-undang harus nulisnya pakai apa, kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi dia masih terbatas. Nah, Ibu juga nggak tahu nih kalau misalnya pakai Mendeley terus kita pakai salinan undang-undang misalnya. Penasaran sih, coba ya. Mau kita coba undang-undang misalnya Perpres. Coba ya kalau Perpres kita ambil ya. Penasaran deh Ibu. Kita pakai salinan Perpres di Mendeley. Coba. File, add file. Kita cari salinan Perpres 63 misalnya. Lupa lagi nyimpannya di mana? Salinan Perpres. Di mana ya nyimpan ini? Oh, mungkin di file STS ada. Salinan Perpres, coba. Perpres. Nah, nih misalnya. Oh, tapi bukan. Perpres 63. Nah ini, misalnya ini, ya. Ini undang-undang nih kita ambil. Coba ya, penasaran sih. Muncul nggak? Oh ada nih. Nih muncul. Undang-undang. Kalau pakai Mendeley ya. Ini. Coba ya, kita kutip. Misalnya pasal berapa nih kita ambil. Ini contoh. Yang Perpres. Sebentar. Untuk responsi bikin ini aja ya hari ini. Kalian lanjutkan menulis sama buat ini aja. Buat ringkasan hari ini, materi hari ini. Jadi fokus ke penulisan kalian aja. Lanjutkan menulis, boleh konsultasi. Misalnya nih. Misalnya nih ya, kita ambil pasal pakai kutipan langsung. Sebentar, pasal selanjutnya dulu. Ini lama, agak lemot karena banyak yang dibuka. Nah, misalnya nih, pasal tertentu nih ya, misalnya kita pakai pasal. Kita copy. Kita buka di Word. Coba. Kutipan ketiga. Oh, ini tadi. Ini misalnya kutipan ketiga. Ini ya, ini pasal. Langsung buka kutipan langsung. Misalnya ada pengantarnya ya, anggap aja begitu. Kita lihat Perpres. Nah, Perpres. Nah ini kita oke, kita ambil.
Jadinya gini. Tapi ingat ya, kalau kita bikin daftar pustaka ini harus dipisah berarti undang-undang kan. Tapi dia kalau di sini dia otomatis begini, ya. Nah, ini Perpres terbaca. Yang penting terbaca sih sebenarnya, yang penting di Mendeley-nya terbaca. Dia akan terbaca ke sini. Ya. Oke, ini tadi. Ini kan terbaca. Dia terbaca kan? Ketika kita masukkan, dia terbaca. Peraturan Presiden nomor 63 tahun, ini kan, kebaca. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jelas nggak? Kalau belum jelas, kalian bisa latihan di rumah sendiri ya. Berlatih lagi, coba pakai Mendeley. Kalau nggak pakai Mendeley juga ada yang seperti tadi Erza bilang tuh, ada yang manual. Misalnya kita lihat buku, itu apa saja yang dimasukkan sumbernya, terus kalian coba-coba aja kayak gitu. Oh iya Bu, izin Bu. Ini Pak Joni yang di Papua koneksinya belum bisa juga Bu. Yang di Papua kelas lain juga harus ke Jakarta kalau mau kuliah karena koneksinya belum stabil. Jadi dia juga dari tadi nyoba-nyoba nggak bisa. Mungkin responsif bakal dikerjain karena PPT-nya udah dikasih sih. Oh iya. Nanti recordnya juga dikasih ke dia Bu. Oh iya udah, alhamdulillah. Kalau gitu ya bantu aja ya. Kasihan juga soalnya kalau ya ini ya masalah ini susah juga kan untuk kita selesaikan kalau kayak gini sebenarnya. Jadi yang nggak masuknya Pak Joni ya, Pak Joni. Oh di beliau ini udah ini ya di Papua. Oh oke. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Jelas apa yang Ibu sampaikan hari ini? Jadi apa yang kita pelajari hari ini silakan diterapkan di tulisan kalian ya. Jadi sudah topiknya kemarin sudah ada. Nah ingat kalau artikel hasil penelitian silakan kalian membuatnya itu di bab pendahuluan itu sudah ada teorinya. Gitu. Oh untuk nanti mohon maaf Ibu jadi lupa. Ibu harusnya sudah mengirim di bagian nanti sebelum minggu depan sudah Ibu kirim sistematikanya. Sistematikanya mengikuti itu aja, mengikuti struktur artikel aja. Tapi judul, misalnya Ibu kasih penjelasan lebih contoh lah supaya kalian tidak kesulitan. Jadi judul, nama, lalu instansi, kemudian alamat korespondensi, baru pendahuluan. Kalau misalnya itu hasil penelitian dia metode, lalu hasil dan pembahasan, lalu penutup, lalu daftar pustaka. Itu sederhana seperti itu. Kalau yang konseptual berarti sama ya, judul, nama, lalu instansi, kalian langsung atau kelas 1 S3, STIS misalnya, lalu alamat korespondensi, abstrak dulu ya, mohon maaf, abstrak kata kunci, sama yang tadi, lalu pendahuluan, kemudian tidak usah dipakaikan 2 kolom, 1 kolom saja ya, pendahuluan, lalu kalau yang konsep itu pembahasan dan penutup atau kesimpulan aja ditulisnya, penutup boleh, lalu di bagian terakhir daftar pustaka. Itu jadi saudara nanti Ibu buatkan rambu-rambunya untuk Ibu kirim di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, ada yang mau tanyakan? Karena waktu kita sudah habis. Untuk hari ini responsi kalian adalah membuat ringkasan saja dan lanjutkan penulisan. Kalau mau bertanya untuk penulisan, karena minggu depan Ibu akan berikan waktu untuk diskusi dan konsultasi. Jadi kalau sebelum minggu depan kalian masih mau bertanya, boleh ya. Misalnya Ibu, saya masih bingung soal pengutipan dan sebagainya, silakan jangan sungkan untuk me-WA Ibu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Kita tidak buat kesimpulan hari ini karena waktu kita sudah habis ya. Simpulkan saja sendiri ya, silakan buat responsinya ya, bahwa kita mempelajari teknik notasi ilmiah yang berhubungan dengan kutipan dan juga penulisan daftar pustaka. Juga soal penulisan kutipan daftar pustaka secara otomatis melalui aplikasi Mendeley ya. PR kalian latihan menggunakan Mendeley karena itu nanti harus kalian kuasai ketika kalian misalnya mau menulis artikel. Nanti skripsi Ibu bagusnya sih kalian sudah pakai itu juga. Jadi rapi. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kelas hari ini. Silakan jangan sungkan-sungkan untuk me-WhatsApp Ibu jika ada yang mau ditanyakan perihal penulisan. Minggu depan kita akan melanjutkan menulis artikel ilmiah, belum Ibu kumpulkan karena pengumpulannya nanti akan ada waktu tertentu untuk dikumpulkan sebelum pertemuan ke-14. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu tutup kelas hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jika ada pertanyaan silakan disiapkan atau tanyakan melalui jaringan pribadi Ibu ya, WhatsApp. Ibu tutup sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.